Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 11. Transformasi menumpahkan. Jun Xie adalah pria dari dua dunia. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah pembunuh bayaran top dunia yang telah melihat dunia dan kesulitannya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pandangan sekilas, dia dengan mudah melihat melalui pikiran di dalam pikiran gadis kecil ini. Dia menghela nafas tak berdaya, meratapi pemilik asli tubuh ini. Bahkan gadis pelayannya sendiri takut padanya, sungguh kegagalan yang ekstrim. Setelah menghela nafas, katanya, "Tidak perlu bagimu untuk berada di sini untuk saat ini, kamu bisa keluar sekarang." Kekecil membungkuk, dalam hatinya dia berpikir, selama aku tidak terlalu dekat denganmu, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Selain itu, dengan tingkat cedera dan tubuh lemahmu, kamu bahkan tidak akan bisa menangkapku. Setelah itu, dia pergi. Jun Xie pergi ke jendela dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menghendaki ki di dalam tubuhnya untuk bergerak saat dia memeriksa keadaan tubuhnya saat ini. Saat dia bangun, dia menyadari bahwa ada perbedaan yang jelas antara dia saat ini dan dia dari beberapa hari terakhir. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk membuat analisis menyeluruh. Sekarang dia telah fokus menganalisis dirinya sendiri. Dia sangat terkejut. Matanya dapat melihat dengan jelas pada jarak yang jauh lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan pada jarak 3 zang jauhnya, ia dapat menghitung jumlah kaki kecil seekor semut yang berkeliaran di lantai. Di matanya, seluruh dunia tampaknya telah berubah. Semua pohon dan rerumputan hijau subur, bersinar dengan vitalitas yang melimpah. Jun Xie menoleh ke atas untuk menatap matahari terbit. Bahkan setelah waktu yang lama dia tidak merasakan perih di matanya. Itu baginya tetapi bola kehangatan, bahkan telinganya sekarang bisa mendengar dengan cara yang berbeda. Dia bisa dengan jelas mendengar suara serangga kecil berlarian bolak-balik di dalam rerumputan. Dia juga bisa mendengar suara cacing tanah menggeliat. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini luar biasa indahnya. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, perasaan indah ini hanya terjadi ketika kultivasinya dalam seni internal telah menembus ke tahap praselestial, bahkan kemudian, itu tidak mencakup seluruh tubuhnya. Alam transenden yang lahir dari surga dan bumi, Jun Xie tidak bisa tidak merasa sangat gembira. Mungkinkah, dengan hanya 1 malam latihan, saya sekali lagi mencapai tahap praselestial? Bukankah ini agak terlalu cepat? Dia menggali ke dalam tubuhnya untuk mengamati aliran ki dan tidak dapat menghentikan dirinya dari jatuh ke dalam keputusasaan. Aliran ki masih lemah dan samar, meskipun sudah menjadi lebih koheren. Dengan ki semacam itu, hanya bisa digunakan untuk memotong sayuran dan tidak dalam pertarungan sungguhan. Jika dia benar-benar melangkah ke tahap praselestial, sama sekali tidak mungkin aliran ki akan begitu lemah. Tetapi memikirkannya dari sudut pandang lain, karena dia belum mencapai tahap praselestial, bagaimana tubuhnya bisa tampil pada spesifikasi setinggi itu? Ini pasti karena kontribusi yang luar biasa dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Setelah mencapai kesimpulan seperti itu, dirinya yang semula putus asa terangkat. Melipat lengan bajunya, Jun Xie tiba-tiba merasa tercengang. Bisakah ini dianggap sebagai lengan pria sejati, putih salju yang halus dengan sedikit warna merah muda? Bahkan lengan seorang wanita pun tidak dapat dibandingkan dengan lengannya. Jun Xie bergegas menuju cermin perunggu dan berdiri di depannya, hatinya hancur berantakan. Wajahnya mempertahankan fitur yang sama. Namun, itu jelas menjadi jauh lebih lembut dan putih. Jenis wajah ini adalah yang paling dibenci Jun Xie di kehidupan masa lalunya. Seorang anak bunga super ini adalah flower boy super putih susu dengan tubuh yang tampak sangat lemah. Ini benar-benar mirip dengan bertemu hantu kehidupan nyata, Jun Xie bergumam sambil tertawa. Sejak saya datang ke dunia ini, situasi saya tidak berbeda dengan bertemu hantu kehidupan nyata di tempat pertama. Bahkan jika sesuatu yang lebih aneh terjadi, bagaimana saya bisa terkejut? Namun, tadi malam dia menjalani sesi full rending meridian cleanser. Selain itu, dia seharusnya berhasil membuka sedikit celah di pintu seni membuka keberuntungan surga. Karena itu, bagaimana tubuhnya bisa tetap begitu lemah?
Mempertimbangkan faktor-faktor itu, dia memeriksa kembali tubuhnya. Kali ini, hasilnya memberi Jun Xie kejutan besar. Jika seseorang memeriksa penampilan luarnya, maka dia benar-benar orang yang sangat lemah. Namun pada kenyataannya, otot dan dagingnya telah diatur ulang menjadi sangat padat dan tangguh. Bahkan jika dia membandingkannya dengan tubuh sebelumnya, strukturnya kemungkinan akan kurang kuat. Kualitas seluruh tubuhnya, termasuk kerangka-kerangka dan meridian, telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Tubuhnya saat ini dapat digambarkan sebagai diberkati, benar-benar tubuh terbaik untuk berlatih seni bela diri. Terlebih lagi, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah percaya bahwa pemilik tubuh lemah seperti itu bisa berubah menjadi pembunuh bayaran peringkat teratas. Ini benar-benar bentuk kamuflase alami yang paling luar biasa. Dengan pikiran seperti itu mengalir di kepalanya, Jun Xie secara alami menjadi lebih bersemangat terhadap pelatihannya. Dia ingin segera mendapatkan kembali kekuatan aslinya sesegera mungkin. Selama bulan berikutnya, sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi di dalam kediaman Jun. Orang debauci nomor 1 di kerajaan, Tuan Muda Jun Moxi benar-benar tinggal di rumah selama lebih dari 1 bulan. Dia tidak pergi keluar untuk bermain gangster, dia tidak pergi mengunjungi Flowery Night Lodge, dia tidak pergi untuk sabung ayam dan balap anjing, dan dia bahkan tidak melakukan pembakaran atau pembunuhan. Di rumah, dia selalu tinggal di kediamannya sendiri atau di gedung perpustakaan. Dia bahkan tidak mengambil kebebasan dengan pelayan, dia bahkan menjadi sopan terhadap para pelayan. Semua hal yang disebutkan di atas telah menyebabkan semua orang di rumah tangga Jun merasa aneh. Mungkinkah matahari terbit dari barat, atau mungkin matahari terbit dari selatan, atau utara? Bagaimanapun, mereka yakin matahari tidak terbit dari timur. Oh surga yang terhormat di atas! Oh bumi hebat, Anda akhirnya membuka mata Anda. Tuan Muda ketiga akhirnya menunjukkan tanda-tanda membuka lembaran baru. Mengamati semua ini, bahkan kakek Jun merasa lega. Sepertinya anak ini akhirnya menunjukkan tanda-tanda membuka lembaran baru. Setelah 1 bulan, Jun Xie akhirnya berhasil menembus gerbang pertama seni membuka keberuntungan surga. Dia juga berhasil mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya sedikit. Dia juga menjadi lebih mengerti tentang benua Suan-Suan ini. Meskipun pengetahuannya tidak dapat dibandingkan dengan para sejarawan, jika dibandingkan dengan Jun Moxi yang asli, Jun Xie praktis setingkat profesor. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perbedaan antara keduanya seperti surga dan bumi. Hanya ada satu hal yang membuat Jun Xie tidak puas, dan itu adalah pagoda Hongjun 9 lapisan berwarna 7 yang beristirahat di dalam lautan kesadarannya. Setelah kerja keras selama sebulan penuh, dia masih terjebak di lapisan pertama. Dia telah mencoba berkali-kali untuk menembus lapisan kedua. Setiap kali dia merasakan kemajuan dalam dirinya, dia akan maju untuk mencobanya. Tetapi setiap waktu akan berakhir dengan dia menderita tingkat rasa sakit yang sangat besar. Rasa sakitnya seperti ditusuk 10 juta jarum panjang di lautan kesadarannya. Ini menyebabkan rasa gatal yang tak tertahankan meningkat untuk Jun Xie. Lapisan pertama mampu memberinya Art of Unlocking Heaven's Fortune yang sangat menantang. Dilihat dari fakta itu, barang-barang di dalam lapisan kedua dan ketiga tidak diragukan lagi akan lebih baik. Tapi, akses ditolak. Karena dia tidak bisa masuk, apa yang harus dia lakukan? Dia mencoba lagi dan lagi, hanya untuk menemui kegagalan. Bahkan seseorang dengan karakter dan keuletan Jun Xie, akhirnya tidak bisa melanjutkan. Pada akhirnya, Jun Xie harus menyerah pada kenyataan bahwa lapisan kedua tidak dapat dibuka melalui cara normal. Dia percaya bahwa, mirip dengan lapisan pertama, kesempatan harus tiba baginya untuk dapat masuk secara tidak sengaja. Selama kesempatan itu belum tiba, upayanya untuk menembusnya akan sia-sia. Karena itu tidak ada hubungannya dengan jumlah percobaan, dia harus terus berlatih. Tentu saja, Jun Xie juga telah meningkatkan pemahamannya terhadap Suan Qi yang diturunkan oleh keluarga ini. Dia menyadari bahwa Suan Qi ini dan kekuatan internal yang dia latih di kehidupan masa lalunya sangat mirip. Propertinya disetel agar mirip dengan properti Battle Qi. Itu dapat diklasifikasikan sebagai seni Qi yang ada di antara dua seni. Namun, setiap kali praktisi Suan Qi menerobos level,
perubahan kualitatif akan terjadi dan memicu transformasi warna Qi. Aspek ini mengingatkan Jun Xie tentang seni 5 racun yang dia temui sebelumnya di kehidupan masa lalunya. Tapi Xuan Qi di sisi lain, tidak mengandung racun. Dengan seni membuka keberuntungan surga, wajar saja bagi Jun Xie untuk memandang rendah apa yang disebut Xuan Qi. Namun, untuk menipu publik, ia memutuskan untuk berlatih di Xuan Qi sebagai isyarat simbolis. Dia nyaris tidak berhasil naik ke Xuan Qi tingkat keempat. Setelah itu dia memutuskan sudah cukup dan memilih untuk berhenti. Di benua Xuan Qi dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, diikuti oleh Xuan perak, Xuan emas, Xuan giok, Xuan bumi, Xuan langit, Xuan surgawi tertinggi. Tingkat pertama sampai tingkat ketiga ditandai dengan warna merah. Merah muda, merah tebal. Tingkat keempat sampai tingkat keenam ditandai dengan warna ungu. Ungu muda, ungu stabil, ungu pekat. Tingkat ke-7 sampai tingkat ke-9 ditandai dengan warna hitam. Hitam keunguan, hitam abu-abu, hitam cemerlang. Tingkat perak ditandai dengan warna perak. Tingkat emas ditandai dengan warna emas. Tingkat giok ditandai dengan warna hijau. Pangkat bumi ditandai dengan warna kuning. Peringkat langit ditandai dengan warna biru. Pangkat surgawi tertinggi tidak berwarna. Maju melalui setiap tahap Xuan Qi sangat sulit, karena juga akan disertai dengan banyak rasa sakit. Itu sangat mirip dengan latihan kekuatan internal menjelajahi sumsum. Jun Xie saat ini hanya bisa memancarkan Xuan Qi tingkat keempat ungu muda. Mempertimbangkan statusnya, ini adalah hasil yang sangat buruk. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 12. Tuan Muda Tang. Hari ini, Jun Xie yang tidak ada hubungannya sedang berbicara dengan Little Ke. Selama sebulan terakhir ini, perubahan besar yang terjadi pada Jun Xie menyebabkan Little Ke tidak terlalu takut padanya. Meskipun dia masih tidak mau terlalu dekat dengannya, setidaknya dia tidak lagi menunjukkan penolakan ekstrim terhadapnya, terutama terhadap storytellingnya. Setiap kali pada jam ini, gadis kecil itu akan membawa pot dupa dengan kedua tangannya saat dia mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Jangan sampai dia melewatkan satu kalimat pun. Matanya yang besar berkedip saat dia duduk di depan Jun Xie. Dia mengikuti setiap cerita saat masing-masing karakter mengalami kebahagiaan dan kesedihan, tawa dan air mata. Ketika seorang pangeran tampan muncul, matanya melebar saat dia menjadi bersemangat tak terkendali. Jun Xie pernah menceritakan kisah putri duyung kecil. Itu membuat gadis kecil itu sangat tersentuh hingga dia menangis seperti sungai yang menembus tanggul, terisak dan menangis sepanjang hari. Sejak hari itu, Jun Xie bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menceritakan kisah tragis kepada wanita. Air mata itu bisa menenggelamkan seseorang sampai mati. Tuan Muda Tang telah tiba. Jun Xie menceritakan kisah bagaimana monyet Sun ditangkap di tungku 8 diagram. Lolita kecil sekali lagi memegang pot dupa saat dia berdiri di depannya. Matanya terus berkedip tanpa henti saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika seorang pengawal tiba-tiba bergegas masuk untuk melapor. Tuan Muda Tang, Jun Xie mengangkat kepalanya, merasa bingung. Dia kemudian mengeluarkan ingatan tentang orang ini dari kepalanya. Undang dia masuk. Dari jauh di seberang halaman, sebuah bakso mulai berguling ke arahnya. Saat digulung itu berteriak, "Tuan muda ketiga, Saudara Moxie, selamatkan aku, ini adalah masalah yang sangat menakutkan." Jun Xie menatap dengan mata terbuka lebar, mulutnya dibiarkan menggantung di udara. Benar-benar dikejutkan oleh pemandangan bakso yang bergulir. Sungguh tidak terbayangkan bahwa bakso benar-benar bisa berbicara. Baru setelah bakso mendekatinya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah manusia. Orang ini pasti tidak memiliki leher, atau setidaknya tidak dapat diamati bahkan dengan penglihatan tuan muda ketiga Jun. Bahunya lebar, lengannya pendek dan tebal dan kepalanya bulat, menjadi ujung tombak bentuk ramping. Kedua pahanya sangat pendek dan tebal. Saat dia bergerak, lemak tubuhnya melonjak luar biasa, seperti ombak sungai Yangtze yang terus-menerus berganti. Singkatnya, dia bisa digambarkan sebagai apa saja selain bambu. Namun, dia tidak terlihat seperti manusia.
berjalan masuk dari pintu halaman, yang tampaknya membentang tetapi beberapa langkah membuatnya terengah-engah, menyeka keringatnya tanpa henti dan jelas sangat lelah. Orang ini tidak lain adalah tuan muda keluarga Tang, yang posisi dan ketenarannya setara dengan keluarga Jun. Tang Yuan, dia benar-benar terlihat seperti dia, tapi dia tampak lebih besar dari sebelumnya. Jun Xie berpikir dalam hati, Tuan muda Tang, ada apa denganmu? Apa yang mungkin terjadi bagi Anda untuk berteriak menyelamatkan saya? Idiot buta mana yang memprovokasimu kali ini? Jun Xie bertanya ketika dia mengamati sahabat Jun Moxi berdiri di depannya, menahan keinginannya untuk tertawa. Nenek-nenek sialan, siapa lagi kalau bukan orang-orang kotor dari keluarga Li dan Meng? Tuan muda Tang sangat marah. Dia berusaha memaksa matanya untuk menampakkan diri dari antara daging tebal, berhasil membuka celah sempit. Saudaraku, selama beberapa hari terakhir saya telah berada di dalam aula 1000 emas selama 10 hari yang baik, kehilangan total 150.000 liang perak. Tuan muda ketiga, Anda harus membantu, kalau tidak saat aku pulang, orang tuaku akan memukuliku sampai mati. 150.000 liang perak. Jun Xie terkejut. Bagaimana kamu kehilangan begitu banyak uang? Tunggu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tang Yuan menghela nafas dengan keras. Pada awalnya, saya sebenarnya menang. Saya memenangkan hingga total 50.000. Jika mereka tidak membiarkan Anda menang, apakah Anda akan terus berjudi? Apa sebenarnya yang Anda mainkan di sana sehingga kehilangan begitu banyak? Kamu benar-benar punya nyali. Jun Xie menatapnya. Tang Yuan tidak berani membantah, dan hanya menggerutu. Bulan lalu, bukankah kamu sendiri akhirnya kehilangan 100.000 liang? Milikku hanya sedikit lebih tinggi dari milikmu. Namun kamu, apa gunanya memberitahuku itu? Selain itu, hanya 150.000 liang perak bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh keluarga Tang Anda. Apakah ada kebutuhan untuk datang ke sini berteriak selamatkan saya? Jun Xie tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang ini tidak dapat dievaluasi menggunakan akal sehat. Orang-orang ini adalah tipikal tuan muda yang hemat. Bahkan jika itu orang tuamu, dia tidak mungkin membunuhmu hanya untuk 150.000 liang perak. Bukannya kamu belum pernah kehilangan begitu banyak sebelumnya. Tetapi setelah saya kehilangan semua uang saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan pulang untuk mendapatkan lebih banyak. Saat itulah Libo menghasut saya, mengatakan bahwa semua orang sudah lelah dan mereka akan pergi jika saya tidak ada di sana. Aku menjadi sembrono, dan Tang Yuan menatap Jun Xie dengan ekspresi menyedihkan, wajahnya dipenuhi penyesalan. Dan apa? Jun Xie tiba-tiba memiliki firasat. Seseorang bisa kehilangan orang, tapi tidak kehilangan formasi. Aku menjadi impulsif dan menggadaikan batu giok pengiringku dan pedang berharga, menggadaikan total 300.000 liang perak. Saya berpikir bahwa saya akan dapat memenangkan mereka semua kembali dengan cepat. Saya tidak berharap, saya kehilangan semuanya. Wajah Tang Yuan tertekan saat dia ragu-ragu berbicara. Kamu berani mengatakan kalah laki-laki tetapi bukan formasi? Aku masih ingat bahwa ayahmu menghabiskan banyak uang untuk membeli pedang penghancur salju yang terkenal itu untukmu. Senjata surgawi yang mengerikan itu bisa memotong besi seperti memotong lumpur. Dan giok pengiringmu itu terbuat dari wam jade. Saat itu, dua harta ini menghabiskan setidaknya 1 juta liang untuk mendapatkannya, bukan? Namun Anda menggadaikan keduanya hanya dengan 300.000? Bahkan dalam penjualan murah, tidak akan ada penjualan seperti itu. Jun Xie tidak bisa berkata-kata. Pria ini terlalu mampu, terlalu terkutuk mampu menjadi pemboros. Aku bukan orang yang tidak punya aturan. Tahu, hanya saja, saat itu pikiranku tiba-tiba mati rasa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pikiranku hanya menjadi pasta kebingungan yang berantakan. Tang Yuan menggerutu lagi. Tetapi bahkan jika kamu kehilangan keduanya, kamu masih memiliki catatan gadai. Anda bisa menebusnya nanti. Mengingat betapa ayahmu mencintaimu, paling-paling dia hanya akan menegurmu dengan beberapa kata, mengapa dia membunuhmu. Selain itu, apalagi yang dimiliki keluarga Anda jika bukan uang, sekitar 1 juta perak? Apakah ini benar-benar masalah serius bagi orang sepertimu? Jun Xie hanya mendengus 2 kali. Omong kosong, kedua barang ini adalah harta mutlak.
Bagaimana saya tidak ingin memenangkan mereka kembali di tempat? Tang Yuan menjawab dengan marah. Bukannya kamu tidak tahu aturan kakekku? Terakhir kali kamu melihat sendiri apa yang harus aku tanggung. Pemukulan semacam itu bisa merobek satu lapisan kulit. Jadi, kamu terus berjudi. Apa yang kamu gadaikan kali ini? Saya tahu Anda memiliki banyak barang bagus, tetapi saya yakin Anda tidak memiliki satu pun yang bernilai hingga sekitar 1 juta liang. Jun Xie adalah seorang pria dengan jumlah pengalaman yang luar biasa, terutama dalam hal psikologi perjudian. Si gendut ini tidak akan begitu cemas kecuali dia telah mempertaruhkan sesuatu yang seharusnya tidak dia pertaruhkan. Ya, saat itu saya benar-benar tidak memiliki sesuatu yang berharga pada diri saya. Pada akhirnya, aku pergi ke depan dan menggadaikan istriku. Wajah Tang Yuan kembali tertekan. Itu adalah wajah yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keinginan untuk bunuh diri. Aku belum punya pernikahan dengannya. Ah, Little Ke yang berdiri di samping tersentak, matanya melebar saat dia menatap Tang Yuan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, di kedalamannya bahkan ada sedikit rasa jijik. Dia diam-diam membenci. Tidak mudah bagi tuan muda untuk menjadi baik, namun teman jahat ini datang. Apa? Anda menggadaikan istri Anda? Anda benar-benar menarik istri Anda ke dalam kekacauan ini? Jun Xie hampir jatuh dari kursinya dan pingsan di tempat. Ini terlalu mengejutkan, cukup tak terpikirkan. Tunangan Tang Yuan bukan hanya istrinya, dia adalah putri Sun Chenghe, wakil menteri Kementerian Kehakiman. Kecantikan dari keluarga bergengsi, dikirim ke aula 1000 emas. Jika berita ini menyebar, maka jumlah ejekan dan tawa akan cukup besar. Putra Menteri Pendapatan Negara berjudi, kehilangan putri Wakil Menteri Kehakiman. Jika berita ini menyebar, kakek Tang akan memompa semua lemak dan minyak di tubuh lemak ini untuk digunakan sebagai bahan bakar Sky Lentera. Aku tidak menyeretnya ke sana. Tang Yuan hampir menangis. Tapi saya menandatangani surat promes, menggunakan dia sebagai hipotek untuk 1 juta liang. Itu ditulis dalam warna hitam dan putih. Di sana-sini, itu tanda tangan saya. Babi, kamu babi. Yang satu putri dari Menteri Kehakiman, yang lain putra dari Menteri Pendapatan Negara. Jenis koneksi ini akan mempengaruhi masa depan dan reputasi dua faksi bergengsi. Namun, dia hanya menggadaikannya hanya dengan 1 juta. Jun Xie akhirnya tertawa. Kamu benar-benar menandatanganinya juga. Apa yang terjadi dengan 1 juta liang itu? Hilang juga. Tang Yuan jatuh dengan pan asterisnya di tanah, menyebabkan tanah bergetar dan mulai menangis dan meratap. Mereka mengatakan bahwa jika saya tidak membawa lebih dari 1.500.000 liang dalam waktu 3 jam, maka mereka tidak membutuhkan uang itu lagi. Mereka juga tidak menginginkannya. Mereka akan mengumumkan surat promes ini. Dewaku, Jun Xie terdiam lagi. Bagaimana itu menjadi 1.500.000 liang? Bukankah seharusnya hanya 1 juta liang? Itulah harga selama 3 jam. Tang Yuan terisak. Tuan muda ketiga, Anda harus menyelamatkan saya. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apa yang membuatmu berpikir aku punya uang sebanyak itu? Jun Xie dengan tegas menolak. Apakah kamu bercanda? Senior ini tidak pernah puas membunuh orang seperti ini, dan Anda ingin saya membayar uang untuk mendukung penjudi semacam ini? Lupakan fakta bahwa saya tidak memiliki jumlah yang begitu besar. Bahkan jika saya memilikinya, saya tetap tidak akan meminjam. Kamu tidak butuh uang. Semangat Tang Yuan segera terangkat, mata kecilnya berkedip. Li Feng dan Meng Haizhou membuat syarat, mengatakan bahwa karena tuan muda ketiga Jun sudah lama tidak berkunjung, mereka akan mengembalikan surat promes kepadaku selama aku bisa membawamu untuk berjudi dengan mereka beberapa ronde. Aku benar-benar memiliki tingkat prestise yang tinggi. Jun Xie menggelengkan kepalanya, mengingat tindakan masa lalu dari pesta pora ini yang tubuhnya telah dia ambil alih. Ketenarannya di aula perjudian mungkin hanya biasa-biasa saja. Adapun kehidupan masa lalunya, nama jahatnya di kasino mungkin adalah puncak transendensi. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 13. Siapa yang berkomplot melawanku?
Itu adalah kebenaran mutlak, tuan muda ketiga. Tang Yuan menggenggam lengannya. Jun Xie tiba-tiba merasakan lengannya dililit oleh lapisan minyak. Mereka benar-benar menjanjikan itu padaku. Mereka berjanji bahwa selama tuan muda ketiga muncul, mereka akan segera menyerahkan surat promes dan tidak akan melakukan hal lain mengenai masalah ini. Oh, mereka benar-benar mengatakan itu? Wajah Jun Xie mengerutkan kening, matanya mengerjap seketika. Jelas ada yang salah dengan ini. Bagaimana bisa masalah ini tiba-tiba berubah arah sedemikian rupa? Ini seharusnya menjadi kasus si gendut kehilangan istrinya. Jadi bagaimana masalah ini tiba-tiba berbalik ke arahnya? Tampaknya ada beberapa tipu daya yang terlibat di sini, dan targetnya tidak lain adalah dirinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi adalah pengaturan, mempertimbangkan temperamen super idiot dari Jun Moxi yang asli. Begitu dia mendengar tentang bagaimana saudaranya diganggu, dia pasti akan marah besar. Kemudian, mendengar cara lawan memberinya wajah seperti itu, dia akan terbawa sampai kehilangan dirinya sendiri. Keangkuhannya akan mendorongnya untuk pergi tanpa pertimbangan apapun dan langsung masuk ke jebakan yang sudah diatur oleh musuh. Jika skenario ini dibuat oleh mereka yang mencoba memusuhi Jun Moxi, maka perencana di balik skenario ini dapat dianggap sangat memahami karakter Jun Moxi. Tidak, plot ini tampaknya hanya menargetkan Jun Moxi. Tidak ada yang akan tertarik untuk meletakkan skema terperinci seperti itu untuk pesta pora yang sama sekali tidak berbahaya. Target sebenarnya tidak lain adalah kakek Jun, mungkin juga di balik para pelaku ini ada dalang lain. Bagaimanapun, baik keluarga Jun dan kakek Jun bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang normal. Jun Xie memeriksa si gemuk di depannya, diam-diam bertanya-tanya peran apa yang dimainkan si gemuk ini dalam skema ini. Apakah dia teman atau musuh? Mengamati ekspresi Tang Yuan saat ini yang hampir mengotori celananya, Jun Xie menyimpulkan, jika lemak ini tidak berpura-pura, maka dia pasti benar-benar pengisap. Jika lemak ini benar-benar berpura-pura, maka dia akan menjadi aktor tingkat dewa di antara para aktor. Tidak hanya itu, dia juga akan menjadi orang yang sangat berbahaya yang wajah aslinya sangat tersembunyi. Haruskah dia pergi, atau tidak? Jun Xie membuat keputusan dalam sekejap, bagaimana dia bisa melewatkan acara yang begitu menarik, dengan keterampilan judinya, bisakah dia benar-benar kalah? Selain itu, jika dia memilih untuk tidak pergi, lalu bagaimana dia bisa mengetahui siapa yang mencoba berkomplot melawannya? Jun Xie bukanlah orang yang membiarkan musuhnya berkomplot melawannya di dalam bayang-bayang, bahwa mereka keluar dan bunuh mereka. Ini selalu menjadi gayanya dalam menangani masalah. Diam-diam mengedarkan seni surgawi keberuntungan surgawi, mulut Jun Xie tersenyum. Bahkan jika itu berjudi, saya tetap tidak akan kalah. Dengan semacam energi internal yang saya miliki, terlalu mudah bagi saya untuk menipu. Berapa banyak uang perak yang kita miliki? Setelah mengambil keputusan, Jun Xie berbalik ke arah Little Ke. Mendengar Jun Xie mengajukan pertanyaan menggunakan kata kami, hati Little Ke dipenuhi dengan perasaan malu dan gembira. Hatinya entah kenapa merasa sedikit manis. Dia menjawab dengan wajah memerah. Setelah Tuan Tua mengurangi pengeluaran Tuan Muda terakhir kali, kotak perak saat ini menyimpan 120.000 uang kertas liang perak, uang kertas emas seharga 30.000 liang, daun emas seharga 300 liang, perak putih seharga 100 ingot, pecahan perak, cukup. Saya tidak akan menggunakan sebanyak itu. Menonton Little Ke dengan hati-hati menghitung semuanya dengan detail seperti itu, Jun Xie dengan cepat menghentikannya. Kalau tidak, gadis kecil yang keras kepala ini bahkan mungkin menghitung berapa banyak koin tembaga yang ada. Keluarkan uang 50.000 liang perak, dan siapkan selusin pecahan perak lagi, kata Jun Xie. Bagaimana jumlah kecil ini bisa cukup? Tang Yuan praktis melompat, wajahnya menangis saat dia memohon. Saudaraku, Tuan Muda ketiga, ini bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil darinya. Anda tidak mencoba mengirim saya ke kematian saya kan? Aku mohon padamu, saudaraku, Fatih, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama aku muncul, maka masalah surat promes kamu akan diselesaikan? Kami akan berjudi, tidak akan mengirimi mereka uang. Tuan Muda Tang, mengapa kami ingin membawa begitu banyak uang? Bukankah itu akan menjadi kelebihan bagasi yang memberatkan? Apakah kamu tidak percaya pada keterampilan judi saya yang tak tertandingi di dunia?
Jun Xie menjawab. Keterampilan judi Anda yang tak tertandingi di dunia. Sepasang mata tipis menatap bodoh sampai menjadi bulat karena terkejut. Prestasi ini bukanlah pencapaian yang mudah untuk wajah gemuk Tang Yuan. Itu tidak diragukan lagi manuver yang sangat sulit. Mulut Tang Yuan berkedut, jika bukan karena fakta bahwa hatinya saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan depresi, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan dalam hatinya, apa yang disebut keterampilan judi Anda yang tak tertandingi di dunia. Saya sepertinya tidak ingat melihat Anda menang sebelumnya. Kecuali Anda berbicara tentang berapa kali Anda kalah, maka klaim Anda sebagai tak tertandingi dalam dunia mungkin tidak terlalu jauh. Tidak masalah, selama Anda pergi maka semuanya akan berhasil. Selama saya bisa mendapatkan kembali surat promes, apa yang harus saya takutkan? Dasar ba asteris ngan, bagaimana saya bisa kehilangan akal untuk pergi sejauh ini untuk menggadaikan istri saya sendiri? Masalah ini benar-benar terlalu aneh. Mengambil lebih sedikit uang mungkin lebih baik. Setidaknya kerugiannya akan terbatas. Jun Xie meletakkan uang itu di dalam pakaiannya, dan kemudian memerintahkan 2 kuda untuk bersiap. Tang Yuan sudah menjadi tidak sabar, tubuhnya yang gemuk, berguling, sampai ke pintu. Matanya yang kecil berkeliling kemana-mana, tampak sangat ketakutan. Cepatlah, Tuan Muda ketiga, jika kita tidak cukup beruntung untuk menabrak kakekmu saat dia kembali, maka semuanya akan berakhir. Anda tidak tahu tentang ini. Tetapi setiap kali saya datang mengunjungi rumah Anda, saya harus menanggung tekanan yang luar biasa. Huf. Jun Xie tertawa ketika dia melompat ke atas kuda. Melihat ke atas dia berkata, dari caraku melihatnya, kamu sepertinya tidak takut hari ini. Saat Tang Yuan melompat di atas kuda yang ditunjuknya, dia membebani kuda yang sehat itu sehingga membuatnya meringkuk. Keempat kukunya menjadi lunak, hampir membungkuk ke tanah. Menempatkan lebih banyak kekuatan, akhirnya bisa berdiri. Kuda itu mungkin bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Saya telah membawa banyak orang. Bahkan ketika membawa jenderal yang mengenakan baju besi lengkap dan senjata di tangan, saya masih bisa berlari dengan bebas. Tetapi mengapa orang ini merasa sangat berat hari ini? Satu kesalahan perhitungan dan saya hampir kehilangan kuku depan saya. Jun Xie tidak bisa menahan diri dan tertawa. Dia kemudian menggerakkan kudanya yang sehat ke depan. Di belakangnya, 8 pengawal dengan tubuh kokoh, membawa pedang di punggung mereka mengikuti. Kuda Tang Yuan juga mulai bergerak, tetapi dengan susah payah. Itu meringkik berat saat mengejar mereka. Mereka pergi ke jalan Dongfeng besar, yang dianggap sebagai jalan paling mewah di kota Tianxiang. Jalanan itu ramai dengan aktivitas dan dipenuhi oleh arus orang yang terus-menerus. Tang Yuan tidak memikirkan kuda itu dan bergegas keluar, memimpin. Dia bergegas jauh ke depan sambil terus-menerus melihat ke belakang. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tampaknya takut bahwa Jun Xie bergerak dengan kecepatan yang terlalu lambat. Setelah berbelok dari jalan Dongfeng besar, ada sebuah restoran yang terletak tidak jauh di utara, yang dikenal sebagai restoran 1000 Mil Wangi. Keluarga Li menjalankan restoran ini. Di belakang restoran terletak halaman besar yang tidak digunakan. Ini adalah Aula 1000 Emas yang disebutkan oleh Tang Yuan. Area rahasia ini adalah tempat bagi tuan muda dari keluarga bangsawan untuk menghabiskan banyak uang. Di sana, tidak ada batasan untuk apa mereka akan bertaruh. Selama orang bisa membayangkannya, orang bisa bertaruh. Jun Xie baru saja akan mengarahkan kudanya ke depan, ketika beberapa orang tiba-tiba muncul dari sisi jalan. Yang memimpin adalah seorang gadis muda. Dia berjalan di depan dengan cemberut dan dengan marah berteriak, "Berhenti mengikutiku, kamu membuatku kesal sampai mati." Orang lain berusaha membujuknya tanpa henti sambil mengejarnya. Mengikuti di belakang mereka berdua, ada 8 pengawal. Dia tampak seperti putri dari keluarga kaya. Jun Xie melirik gadis muda itu. Gadis muda itu cemberut, tetapi diberkati dengan ketampanan. Gadis muda yang sudah dalam keadaan marah memperhatikan Jun Xie menatapnya seperti itu, menarik napas dalam-dalam dan mulai mengutuknya. "Apa yang kamu lihat? Anda mesum?" Gadis muda itu sudah merasa sangat mudah tersinggung. Melihat playboy terkenal, Jun Moxi yang kebetulan juga menatapnya, dia tiba-tiba memutuskan untuk menggunakannya sebagai pelampiasan kemarahannya.
Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 14. Dugu Xiaoyi. Hati Jun Xie terkejut ketika dia tiba-tiba teringat akan kehidupan masa lalunya. Saat itu, dia juga berkeliaran di jalan utama ketika dia melihat dia. Dia sangat cantik, sehingga dia tanpa sadar berbalik untuk melihatnya lagi. Tanpa diduga, gadis muda itu juga sedang marah. Dia berbalik dan mengutuknya. "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat kecantikan sebelumnya, busuk?" Tanpa diduga, mereka akan menjadi kenalan. Sebagai seorang pembunuh, Jun Xie selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah sampai hari dia bertransmigrasi. Sekarang mereka dipisahkan oleh dua dunia. Memikirkannya, Jun Xie tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Jun Xie saat ini merasa seolah-olah dia melihat ke masa lalu. Hatinya merasakan kehangatan yang tak terkendali. Melihat gadis muda itu membawa perasaan hangat yang sama kembali ke hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Nyonya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Anda tampak akrab." Gadis muda itu menggertakkan giginya saat dia menatapnya. "Pah, wanita ini sangat menyadari siapa Anda. Anda ba-asteris ngan?" "Tuan muda ketiga Jun, trik macam apa yang Anda pikirkan untuk dimainkan hari ini?" "Bermain pertemuan pertama? Jadi, dia sebenarnya adalah seseorang yang saya kenal." Jun Xie dengan cepat mengakses ingatannya untuk mengetahui informasi tentang gadis nakal ini. Tidak dapat menahan diri dari rasa malu, dia tertawa ringan, dan tanpa berpikir menjawab. "Untuk berpikir bahwa kita benar-benar berkenalan, ini pasti takdir, Nona Dugu." "Ini adalah takdir, omong kosong apa ini?" Nona Dugu menatap dengan mata tercengang. Salah satu pengawal wanitanya tiba-tiba tidak bisa menahan diri dan tertawa. Adapun Tang Yuan, setelah dia menyadari bahwa Jun Xie tidak mengejarnya, dia mundur dan mendengar kata-kata Jun Xie. "Hormat tuan muda ketiga Jun benar-benar profesional dalam hal merayu wanita. Namun, keberaniannya bahkan lebih layak untuk dihormati." Mereka yang berani mengucapkan kata-kata ini kepada wanita nomor satu yang tidak masuk akal di kerajaan Tianxiang, Nona Dugu Xiaoyi jauh dan sedikit di antaranya. Dugu Xiaoyi menatap Jun Xie, matanya perlahan melotot saat itu semakin ganas. "Jun Moxi, mungkinkah kamu berpikir bahwa rasa sakit dari pukulan terakhir itu tidak cukup? Kebetulan, wanita ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya dapat membantu Anda melonggarkan tulang Anda untuk Anda." Jun Xie terkejut dan akhirnya bisa mengingat bahwa Dugu Xiaoyi ini adalah satu-satunya orang yang paling ditakuti Jun Moxi. Singkatnya, dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan Dugu Xiaoyi mengalahkan sinar matahari mutlak darinya, yang membawanya setengah bulan sebelum dia bisa merangkak keluar dari tempat tidur. "Nona Dugu, saya harap Anda baik-baik saja." "Ahaha. Yang sebenarnya ingin aku katakan adalah, adik kecil di sini masih memiliki sesuatu untuk diperhatikan. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lagi." Jun Xie bersiap untuk pergi. Melihat postur dan wajah Spitfire kecil yang mengancam, sepertinya dia akan bergegas ke Jun Moxi dan mulai memukul. Dalam ingatan Jun Moxi, meskipun pemarah kecil ini masih muda, kecakapan bertarungnya sangat terkenal. Bahkan jika ada beberapa Jun Moxi, mereka tetap bukan tandingannya. Itu bukan untuk mengatakan bahwa Jun Xie takut padanya, tetapi pada saat ini, sangat penting bahwa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Secara alami, seseorang harus bermain aman. Pria baik tidak mengalahkan wanita. Berhenti di sana. Dugu Xiaoyi mengangkat dagunya tinggi-tinggi ke udara, lalu menatap Jun Xie dengan wajah arogan. "Kemana kamu berencana pergi? Apakah Anda berencana untuk pergi melakukan sesuatu yang buruk, Jun Moxi? Karena Anda menabrak saya, Anda bisa melupakan melakukan perbuatan buruk. Datang saja dengan tenang dan biarkan wanita ini melampiaskan amarahnya. Maka aku akan membiarkanmu pergi." Wajah Tang Yuan bercucuran keringat, dia menginjak dengan lahap, hatinya terus-menerus berteriak, "Tuan muda ketiga Jun, orang-orang biasanya akan lari dan bersembunyi ketika mereka melihat bibi ini. Mengapa kamu harus mencentangnya sebagai gantinya? Tidak peduli betapa cantiknya dia, itu tidak sebanding dengan hidupmu."
melihat mata Dugu Xiaoyi yang besar dan cerah saat dia memasang wajah arogan dan mendominasi, Jun Xie tiba-tiba punya ide. Berpura-pura sangat tertutup, dia berbisik, "Miss Dugu, tempat yang akan kita tuju, sangat tidak pantas bagi perempuan untuk pergi. Apakah kalian berencana mengunjungi rumah bordil?" Dia tidak diragukan lagi adalah orang yang berani untuk berpikir bahwa dia akan mengeluarkan kata-kata semacam ini dari mulutnya secara terbuka. Dugu Xiaoyi memberikan dingin, menatap kedua pria itu dengan jijik. "Sampah tak tahu malu, siapa bilang kita akan mengunjungi rumah bordil? Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda?" Jun Xie segera membuat ekspresi salah disalahkan. "Kami baru saja menuju Aula Seribu Emas. Kami hanya akan bermain beberapa putaran." Tampaknya menyadari bahwa dia telah tergelincir, Jun Xie dengan cepat tutup mulut. "Aula Seribu Emas, perjudian?" Mendengar bagian pertama dari jawaban Jun Xie, dia menjadi lebih marah. Tanpa diduga, ketika dia mendengar tentang bagian terakhir, matanya berbinar. Sambil menyipitkan matanya, dia tersenyum, memperlihatkan sepasang gigi putih yang lucu. "Saya belum pernah ke sana sebelumnya, satukan aku," nada memerintah, yang tidak akan membiarkan bantahan apapun, bergema. Benar-benar mengagumkan, jarak dan kecepatan yang dapat ditempuh oleh pemikiran wanita sangat kuat. "Nona," salah satu wanita yang menyertainya, menarik lengan baju Xiaoyi, mencoba untuk mencegahnya. Tindakannya ini sangat masuk akal. Tempat di mana dua orang bejat besar dari kota Tianxiang menuju, tidak mungkin menjadi tempat yang baik. Sebagai orang yang paling berharga di keluarganya, bagaimana dia bisa bergaul dengan mereka? Dugu Xiaoyi tidak mempedulikannya sedikitpun, katanya dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, kedua saudaraku itu akan berbicara tentang Aula Seribu Emas setiap hari. Itu pasti tempat yang sangat istimewa. Kali ini, wanita ini akan pergi dan melihat-lihat, karena itu, dia mengulurkan tangan dan meraih telinga Jun Xie. "Bawa aku ke sana cepat, selama kamu melakukan itu, maka aku akan membiarkanmu pergi hari ini." Jun Xie bisa dengan mudah menghindarinya, tetapi memikirkan rencananya, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia hanya membuat ekspresi sedih, membiarkannya menarik telinganya saat mereka maju. 8 pengawal di belakang tersenyum pahit, saling memandang, mereka hanya mengikuti. Adapun 8 pengawal Dugu Xiaoyi, mereka juga setuju, terutama karena tidak masalah apakah mereka setuju atau tidak. Ke-16 pengawal ini terjebak dalam situasi yang sama. Mereka yang mengikuti Tuan Muda Jun Xie harus menahan diri, tetapi pengawal Dugu Xiaoyi tidak jauh lebih baik. Masing-masing dari mereka harus menahan diri hingga batasnya, masing-masing menyalahkan keluarga lainnya. Tang Yuan menghela nafas putus asa. "Mengapa harimau betina tiba-tiba muncul di jalan kita? Jika dia secara tidak sengaja melihat surat promes itu." Tang Yuan menggigil. Orang ini adalah seseorang yang mampu menyebarkan berita ini ke seluruh kota dalam waktu setengah hari. Dalam waktu 2 hari, semua karakter penting di kerajaan akan tahu. Ketika itu terjadi, lebih baik aku bunuh diri saja. Sekelompok orang tiba di restoran 1000 Mil Fragrance, melewati halaman luar, lalu masuk ke halaman besar di belakang. Tang Yuan dengan tidak sabar bergegas masuk, berteriak sekuat tenaga. "Tuan muda ketiga Jun ada di sini. Cepat, berikan padaku." Ditemani oleh tawa singkat, 6 anak muda muncul di ambang pintu. Sebelum salah satu dari mereka bisa mengatakan apa-apa, mereka melihat Dugu Xiaoyi masuk sambil menarik telinga Jun Xie. Wajah mereka langsung berubah. Warna wajah mereka menjadi seperti tanah di bawah. Saat ini, 2 kelompok tetap netral terhadap pertarungan para pangeran. Satu adalah keluarga Jun dan yang lainnya tidak lain adalah keluarga Dugu. Kedua keluarga ini menempati posisi penting, baik di militer maupun di pengadilan. Nona Dugu Xiaoyi kecil ini adalah satu-satunya putri keluarga Dugu. Keluarga Dugu cukup makmur dengan total 7 putra dan 1 putri. Sebagai satu-satunya anak perempuan, dia menjadi keberadaan yang berharga dan sangat dimanjakan sampai sombong. Namun, gadis kecil ini sangat berbakat. Bahkan di usianya yang masih muda, tingkat kultivasinya di Xuan Qi telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia juga diberkahi dengan rasa keadilan yang kuat.
namanya bergema jauh dan luas di kota Tianxiang, dan dikenal sebagai Nemesis of Debauchees. Semua tuan muda yang hadir di sini hari ini semuanya mendapat kehormatan menderita di bawahnya. Dikatakan bahwa kakek tua dari keluarga Dugu Zongheng adalah ahli Xuan Qi yang sangat cakap, konon telah mencapai peringkat Sky Xuan. Dia adalah satu-satunya di dalam kerajaan yang bisa menantang Jun Zantian dari keluarga Jun. Adapun posisinya, dia juga adalah seorang Grand Duke. Adapun ayah Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi dan ketiga pamannya, semuanya adalah jenderal besar kerajaan. 7 saudara laki-lakinya juga bertugas di militer. Jika seseorang membandingkan, maka otoritas dan pengaruh keluarga yang menggenggam langit hanya beberapa langkah di belakang keluarga Jun saat ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 15. Di dalam 1000 aula emas. Karena itu, semua anggota keluarga Dugu memiliki kebiasaan tertentu, dan itu adalah perlindungan ekstrim mereka terhadap mata rantai lemah mereka. Hal ini terutama berlaku untuk ayah Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi. Sifatnya yang terlalu protektif telah mencapai titik yang tidak masuk akal, menyebabkan dia dicap sebagai betis tangguh pertama di kerajaan itu. Jika ada yang menggertak putri satu-satunya, dia bahkan akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk membalas. Seorang betis tangguh yang dengan ceroboh akan memobilisasi tentara, mengabaikan aturan, siapa yang waras yang berani memprovokasi dia. Meskipun Jun Moxi berada di bawah perlindungan Jun Zantian, Dugu Xiaoyi masih berani memukulinya. Ini tidak berarti bahwa kakek Jun tidak mampu mengendalikan jenderal besar Dugu Wudi. Faktanya adalah jika kakek Jun mengerahkan pasukannya sendiri, maka kakek Dugu pasti akan muncul. Dan alasannya adalah karena sifat overprotektif jenderal besar Dugu Wudi hanya diwarisi dari kakek tua Dugu. Itu juga mengapa orang yang paling ditakuti oleh ingatan Jun Moxi adalah kakek Jun diikuti oleh Dugu Xiaoyi. Oh, tunggu, ini sebaliknya. Orang nomor satu yang paling menakutkan adalah Dugu Xiaoyi, sedangkan kakek Jun berada di peringkat kedua. Lagi pula, hal yang paling sering dilakukan kakeknya kepadanya adalah berkhotbah kepadanya, tidak mau benar-benar menyakitinya. Namun, tidak demikian halnya dengan bibi yang mengerikan ini. Jika dia jatuh ke tangannya, dia akan dipukul, dihempaskan tanpa alasan sama sekali. Jika bahkan seseorang dari latar belakang Jun Moxi tidak berani memprovokasi sosok raksasa ini, maka debauci lainnya bahkan tidak layak disebut, dan sekarang, putri berharga dari keluarga Dugu itu benar-benar datang ke sini sendirian, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jun Xie memiringkan kepalanya, menunjuk ke telinganya di mana tangan putih lembut tetap ada, memutar telinganya. Lihat saja aku, apakah ada yang bisa aku lakukan? Jika ada di antara Anda yang punya ide bagus, silakan saja. Hanya saja, jangan menyeretku ke dalamnya. Apa yang salah? Apakah Anda tidak akan menyambut saya? Atau apakah Anda berpikir bahwa wanita ini tidak punya uang? Dugu Xiaoyi menatap mereka, mengeluarkan dompetnya dan dengan angkuh mengguncangnya untuk menunjukkan kepada mereka. Mengangkat alisnya, dia berkata, wanita senior ini punya banyak uang, seluruh kelompok pesta pora tersendat, hampir mengotori celana mereka. Jadi, Anda punya banyak uang, tapi masalahnya adalah, siapa yang berani mendapatkan uang Anda? Siapapun yang menang melawan Anda akan mendapatkan kunjungan dari orang tua Anda dan pasukannya, datang untuk menagih hutang mereka. Dan itu adalah skenario kasus terbaik, jika kakek tua Anda kebetulan sedang dalam mood dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sini. Bukankah kita lebih baik mati? Tang Yuan tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Matanya berkobar dengan cahaya yang berapi-api. Jangan memusingkan barang-barang kecil. Kembalikan saja barang saya. Tuan muda ketiga Jun ada di sini dan dia tidak akan lari. Kalian semua berjanji padaku, pria sejati adalah pria kepercayaan. Mereka yang tidak dapat dipercaya tidak memiliki hak untuk berdiri di antara surga dan bumi. Mendengarkan kata-kata terakhir si gemuk, bahkan seseorang dengan emosi tenang Jun Xie hampir muntah. Anda benar-benar berani mengklaim bahwa Anda adalah pria sejati? Tolong jangan merendahkan nilai pria sejati. Di antara 6 pemuda itu, ada satu yang tetap tenang.
Orang ini adalah Li Feng, cucu dari Grand Preceptor Li Sang. Dua lainnya di belakangnya adalah Li Zhen dan Li Lin, ketiganya bersaudara. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria muda berpenampilan ramping, memiliki sepasang kumis tipis dan sepasang mata yang dalam. Dia adalah Meng Haizu, putra tertua Menteri Personalia, Meng Jiangnu. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki talenta tinggi. Di belakangnya berdiri dua anggota keluarga Meng lainnya, Meng Liang dan Meng Fei. Li Feng tersenyum ketika dia berkata, "Agar Nona Dugu secara pribadi berkunjung, bagaimana mungkin saya tidak menyambut Anda? Silakan masuk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memerintahkan, "Layani Nona Dugu dengan benar. Jika Nona Dugu menjadi tidak senang, maka aku akan mengupas kulitmu." Dia menoleh. Kali ini wajahnya tersenyum lagi saat dia mengedipkan mata pada Meng Haizu. "Karena tuan muda ketiga Jun ada di sini, maka kita juga harus menyimpulkan lelucon kecil kita. Lihatlah betapa cemasnya Tuan Tang. Dia sudah berkeringat. Seorang pria sejati lahir antara surga dan bumi. Bagaimana kita tidak bisa dipercaya? Beri dia barang itu." Meng Haizu mengangguk dan berbalik ke arah Tang Yuan. "Tuan Tang, saya bisa memberi Anda barang itu. Namun, 1.500.000 liang perak tidak dapat dikurangi. Tang Yuan hanya di sini untuk mendapatkan kembali surat promes. Adapun 1,5 juta liang perak, dia tidak peduli sedikitpun meskipun itu bukan jumlah yang kecil." Begitu dia mendengar kata-kata Meng Haizu, dia setuju berulang kali. Dengan tenang mengamati dari samping, Jun Xie mencibir dalam hatinya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Yuan takut tidak masuk akal dengan masalah ini, tetapi keduanya mungkin tidak tanpa keraguan. Bahkan jika Tang Yuan tidak mengundangnya ke sini, mereka tidak akan punya nyali untuk mempublikasikan detail surat promes. Melakukan hal itu hanya akan mengundang kemarahan keluarga Tang dan Sun, mungkin menyebabkan kedua keluarga menganggap mereka sebagai musuh darah. Hasil akhir dari melakukannya akan menjadi bencana mutlak. Jika seseorang mempertimbangkan semua detailnya, maka seseorang akan menyadari bahwa masalah ini sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Tujuan akhir masih tidak lain adalah Jun Moxi. Namun, hasil bermasalah itu akan hilang begitu Tang Yuan mengambil kembali surat promes. Setelah itu, mereka pasti akan mulai menyebarkan desas-desus tentang catatan itu, menggunakan desas-desus itu untuk menyerang keluarga Tang. Masalah ini adalah sesuatu yang sudah bisa dia ramalkan. Barang macam apa yang bisa membuat Tuan Muda Tang begitu cemas? Biar kulihat, biarkan saya memiliki pengalaman yang membuka mata. Dugu Xiaoyi jelas tidak mau ketinggalan, rasa penasarannya melonjak. Melihat wajah Tang Yuan tiba-tiba menjadi lega setelah menerima selembar kertas, dia tiba-tiba penasaran dan mengulurkan tangan kecilnya yang putih. Wajah Tang Yuan berubah sedih. Dia dengan cepat memasukkan selembar kertas ke dalam mulutnya dan menelannya setelah hanya mengunyahnya 2 kali. Wajahnya kemudian berubah tidak bersalah saat dia memukul bibirnya. Tindakan itu terjadi dengan kecepatan kilat saat lehernya yang gemuk benar-benar terentang seperti jerapah. "Berdarah gendut, kau berani main-main denganku? Kamu punya nyali?" Dugu Xiaoyi bergegas keluar dengan marah. Dia meraih kerah Tang Yuan, benar-benar mengangkat tubuh hampir 400 jin ke udara dan berteriak, "Ludahkan!" Ketujuh orang itu, termasuk Jun Xie, menyaksikan alis mereka berkedut tak terkendali. Mereka diam-diam menelan beberapa suap air liur, bibir mereka bengkok, mata mereka sipit, bibir mereka biru dan wajah mereka putih. "Oh, Nona Dugu, masalah ini sebenarnya tidak banyak. Masalah ini dimulai dari Tuan Muda ketiga Jun. Sejak kakeknya menghukum Tuan Muda ketiga Jun, dia tidak dapat keluar, menyebabkan kami merindukannya. Jadi, kami memulai taruhan dengan Master Tang sebelumnya. Kami menulis kata-kata berikut, datang atau tidak, di selembar kertas. Jika Tuan Muda ketiga Jun tidak datang, maka saya berjanji untuk memakan kertas itu. Tetapi jika Tuan Muda ketiga Jun benar-benar datang, maka Tuan Tang akan memakannya." Ya, masalah ini sebenarnya sesederhana itu. Tuan Tang benar-benar pria sejati, benar-benar pria yang memegang kata-katanya, haha.
Meng Haizu tertawa 2 kali saat dia dengan cepat keluar untuk membereskan semuanya. Pria ini benar-benar memiliki beberapa bakat untuk dapat mengarang cerita yang mulus ini di tempat. Jika Fatih Tang memuntahkan kertas itu dan membiarkannya jatuh ke tangan Dugu Xiaoyi, Jun Xie mengangkat alis, diam-diam mengamati Meng Haizu dan berpikir sendiri. Pria ini bisa mengajukan alasan yang begitu mulus dalam waktu sesingkat itu dan mengatakannya dengan wajah lurus dan hati yang mantap. Seorang pria dengan nyali, proses berpikir rasional dan kemampuan untuk bertindak, dia benar-benar bakat yang luar biasa. Sejujurnya, Jun Xie untuk sesaat ingin diam-diam menyebabkan Fatih Tang memuntahkan kertas itu. Meminjam kekuatan Dugu Xiaoyi, masalah ini akan berubah menjadi badai berdarah. Namun, meskipun Fatih Tang tidak layak, dia tetaplah sahabat Jun Moxi. Selain itu, Jun Xie memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk dengan mudah mengendalikan beberapa orang yang tidak bermoral ini. Pada akhirnya, dia harus dengan enggan menyerah pada gagasan itu. Tapi aku sangat ingin, Dugu Xiaoyi menatap mereka dengan tatapan skeptis ketika mereka tiba-tiba mengangguk dengan marah seperti ayam yang mematuk nasi. Itu benar. Itulah yang terjadi. Setelah itu, dia melepaskan Tang Yuan. Wajah Tang Yuan berwarna ungu karena serangan pencekikan sebelumnya. Dia mengeluarkan sejumlah suara muntah yang berurutan. Khawatir bahwa dia mungkin akan memuntahkan kertas itu, dia dengan paksa menahan diri. Tamu-tamu yang terhormat, silakan masuk. Sebagai pemilik kediaman, Li Feng mengundang mereka masuk. Memancarkan sikap arogan dan mendominasi, Jun Xie tersenyum dan berjalan masuk. Dia menyandarkan dirinya ke kursi besar dan mengangkat kakinya. Postur tubuhnya saat ini memancarkan citra ba asteris ngan standar, dilengkapi dengan sikap bermoral yang khas. Alis Dugu Xiaoyi mengernyit. Bayangan Jun Moxi ini tiba-tiba terasa sakit di matanya. Dia hampir merasa ingin bergegas ke sana untuk menendangnya beberapa kali. Yah, bukankah kalian merindukanku? Kebetulan, aku juga merindukanmu. Uangmu, Jun Xie tersenyum jahat. Bagaimana kalian ingin bermain? Katakan saja. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 16. Li Youran. Tuan muda ketiga benar-benar lugas. Meng Haizu memuji sambil mengacungkan jempol. Seperti yang diharapkan dari tuan muda ketiga keluarga Jun, kepahlawananmu menembus surga. Auramu mirip dengan kakekmu di hari-hari heroiknya. Meskipun pernyataan ini terdengar hormat, itu dipenuhi dengan sarkasme. Namun, Jun Moxi yang asli mungkin tidak dapat menyadarinya. Meng Haizu melirik Tang Yuan saat dia berbicara. Sebelumnya, kami bermain dadu dengan Tuan Muda Tang. Tetapi Tuan Muda Tang tidak bisa lagi melanjutkan. Bagaimana kalau kita melanjutkan permainan dadu? Saya ingin tahu apakah Tuan Muda ketiga punya nyali untuk itu? Mendengar itu, wajah Tang Yuan memerah. Memberikan beberapa dia tetap diam. Permainan dadu, Jun Xie berpikir keras. Apa yang harus ditakuti Tuan Muda ini dalam permainan dadu? Dia menghela nafas dalam hatinya. Ini dia provokasi lain. Jika Jun Moxi yang asli mendengar ini, tidak dipimpin oleh hidung akan benar-benar menjadi kejadian yang aneh. Hitung aku, Dugu Xiaoyi dengan senang hati menimpali, menyebabkan ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di wajah Meng Haizu. Cepat, sajikan teh untuk para tamu. Li Feng buru-buru memerintahkan. Beberapa cangkir teh segera dikirim, masing-masing cangkir diletakkan di depan masing-masing. Tang Yuan selesai meminum cangkirnya dengan satu tegukan. Menyeka mulutnya, katanya. Tuan muda ketiga, saudaramu mengandalkanmu. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku. Jun Xie tertawa terbahak-bahak dan meraih secangkir teh. Saat melakukannya, matanya melirik wajah semua orang yang hadir. Pada saat ini, Jun Xie dapat dengan jelas memperhatikan bahwa Li Feng dan Meng Haizu menjadi senang. Hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Menatap cangkir teh, dia mendekatkannya ke mulutnya dan mengendusnya. Kamu benar-benar menggunakan jenis teh berkualitas rendah ini untuk melayani pelangganmu. Layanan Anda benar-benar mengecewakan.
dia membanting cangkir ke atas meja. Satu hirupan sudah cukup bagi Jun Sie untuk mendeteksi keberadaan jenis obat psikedelik di dalam teh. Aroma aneh ini agak mirip dengan aroma opium. Efeknya kemungkinan besar akan sama. Mengkonsumsinya mungkin tidak membahayakan tubuh, tetapi kemungkinan besar akan mempengaruhi kondisi pikiran orang tersebut. Mengalihkan perhatiannya kembali ke pakaian Meng Haizu, dia mencatat bahwa pakaian itu sangat cerah dan desainnya sangat tidak teratur. Selain itu juga mengeluarkan aroma aneh. Orang normal akan bingung dengan pakaian aneh ini, tetapi pakaian ini dan aromanya yang aneh, ditambah dengan efek obat psikedelik dari teh akan sangat mempengaruhi emosi seseorang. Sepertinya ada masalah tidak hanya dengan tehnya, tetapi juga pakaian dan aromanya. Selanjutnya, mereka semua terhubung. Di belakang orang-orang ini, mungkin ada apoteker yang sangat terampil. Tidak heran Tang Yuan bahkan akan mempertaruhkan istrinya lebih awal. Inilah alasannya. Melirik ke arah cangkir teh di tangan Dugu Xiaoyi, dia mengamati bahwa itu sangat jernih, tanpa ada tanda-tanda obat yang ditempatkan di dalamnya. Mempertimbangkan keadaan, sepertinya mereka takut memprovokasi keluarga Dugu. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan ganti teh untuk tuan muda ketiga. Li Feng berteriak. Melihat Jun Sie menolak untuk minum, dia segera melakukan tindakan lain. Lupakan saja, itu akan sangat merepotkan. Saya di sini untuk berjudi, bukan untuk menikmati teh. Jika saya ingin menikmati teh, saya tidak akan berada di sini. Jun Sie berkata dengan lesu. Tidak perlu mengganti teh ini. Mengangkat kepalanya, dia meneguk tehnya. Cepat dan mulai, aku sudah tidak sabar. Wajah Li Feng dan Meng Haizu bersinar. Kami akan mengikuti keputusan Anda, tuan muda ketiga. Setelah mengatakan itu, mereka memerintahkan seorang pelayan untuk memimpin jalan. Mereka semua dibawa ke aula kosong yang luas. Di dalam aula yang kosong, satu-satunya yang terlihat adalah meja batu besar dan beberapa lusin kursi. Bahkan dalam perjalanan mereka ke sini, mereka tidak bertemu siapapun sama sekali. Sepertinya mereka menangguhkan bisnis mereka hari ini supaya bisa berurusan dengan Jun Moxi. Saat dalam perjalanan ke sini, Jun Sie tiba-tiba bersin, menyemprotkan air liurnya ke arah Tang Yuan, membasahi pakaiannya. Tang Yuan menjerit keras dan dengan cepat menghapusnya. Jun Sie menggosok hidungnya, meludahkan air liurnya dengan "P. Aneh, kenapa aku merasa sangat pusing? Aku juga merasa ingin bersin." Li Feng dan Meng Haizu saling pandang, wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Obatnya sudah mulai menunjukkan efeknya. Wahaha, kediaman Grand Preceptor. Grand Preceptor Li Sang bersandar di sofa empuk dengan mata setengah tertutup. Saat dia dengan santai mendengarkan lagu merdu penyanyi di balik tirai, dia bertanya sambil tersenyum. Untuk masalah ini, mengapa kamu mempercayakannya kepada orang-orang yang tidak mampu itu? Jika mereka mengacaukannya, maka kita akan kehilangan kesempatan bagus. Bocah keluarga Jun itu tidak perlu ditakuti, tapi Jun tua di belakangnya bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi dengan mudah. Bahkan jika kita tidak takut padanya, masalah ini masih akan mengundang masalah bagi kita jika dia mengetahuinya. Kata-katanya sepertinya mengandung celaan, tetapi nadanya lembut dan santai. Meskipun dia mengajukan pertanyaan itu, wajahnya menunjukkan keyakinan dan kepercayaan dirinya terhadap orang di seberangnya. Berdiri di hadapannya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih, bibir merah, gigi putih, fitur halus dan perawakan tinggi. Pria tampan ini duduk seperti gunung, setiap gerakannya tidak tergesa-gesa, menunjukkan keanggunan yang mulia. Mendengar pertanyaan itu, dia tersenyum dan menjawab, "Kakek selalu sangat berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan." Cucu ini merasa kagum pada kakek. Namun, Jun Moxi itu benar-benar orang yang tidak bermoral. Untuk mengirim individu kita yang lebih mampu melawan seseorang seperti itu akan memberinya terlalu banyak wajah. Mengingat karakternya, bahkan jika rencana ini gagal, kami masih akan memiliki peluang lain. Tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Selain itu, jika kami mengirim anggota kami yang lebih mampu,
Bagi mereka untuk mengenalkan diri mereka dengan orang yang tidak bermoral itu akan membuat segalanya terlihat tidak pada tempatnya. Meskipun Jun Moxi adalah seorang debauci, evaluasi dirinya terlalu tinggi. Jika kita mengirim orang yang sangat cakap dengan banyak akal untuk berurusan dengan Jun Moxi, maka rencananya akan menjadi bumerang bagi kita. Dia mengangkat alisnya saat mulutnya mengungkapkan sedikit ironi. Meskipun Li Feng dan Li Zhen tidak layak, mereka sebenarnya berpikiran sama dibandingkan dengan Jun Moxi. Disinilah setiap orang memiliki kegunaannya sendiri, menggunakan debauci untuk berurusan dengan debauci, terutama debauci tanpa otak seperti Jun Moxi. Dengan mereka berdua sebagai karakter utama, kami bahkan mungkin menerima kejutan yang tidak terduga. Jika kami mengirim anggota inti kami untuk berurusan dengan Jun Moxi, saya khawatir bahkan dia tidak akan menyukainya. Selain itu, haha, dia tersenyum ringan. Kata-katanya yang tersisa tidak perlu diucapkan agar dapat dipahami. Apakah ada orang yang akan menggunakan pemotong daging untuk menyembelih ayam? Seorang ahli dikirim hanya untuk berurusan dengan para ahli. Pedang yang bagus harus digunakan dengan bijak. Jika seorang ahli dikirim untuk dengan mudah berurusan dengan orang biasa dan tidak berdaya, mereka hanya akan merasa terhina. Jika lagu White Snow in Early Spring dimainkan di hadapan seorang tukang daging, bukan saja si pembuat lagu akan merasa bingung, bahkan si tukang daging pun akan merasa mengantuk. Katanya bagus, Li Sang menatap cucu tertuanya, Li Youran dengan ekspresi setuju. Dia benar-benar yakin dan puas dengan pernyataannya. Cucunya Youran adalah tokoh terkemuka dari generasinya di keluarga Li. Cara bicara dan gerak tubuhnya, ekspresi dan gaya kepemimpinannya sangat sempurna. Baik tingkat usaha dan akalnya tidak kalah mumpuni. Dia juga seorang jenius di antara para jenius dalam budidaya Xuanqi, setelah mencapai ranah tingkat emas pada usia muda 25 tahun. Dia adalah satu-satunya dengan tingkat kecepatan kultivasi ini di seluruh kerajaan Tianxiang. Tetapi aspek paling berharga yang dimiliki Li Youran adalah pikirannya yang tenang dan mantap. Dia tidak sombong atau pemarah dan sangat rendah hati dalam perilakunya. Dia juga sangat berbakat dalam merancang strategi yang mempertimbangkan segalanya. Bahkan di usia muda, dia sudah mulai membuat strategi yang memungkinkannya untuk menang dari jarak ribuan mil. Bahkan Li Sang tidak bisa membandingkannya saat dia masih muda. Dia bisa meramalkan bahwa jika keluarga Li ingin melambung, maka harapan generasi berikutnya ada di pundak Li Youran. Dengan cucu yang cakap, Li Sang merasa sangat bangga. Kebajikan terbesar Li Youran adalah dia tidak pernah meremehkan siapapun. Saat mengimplementasikan sebuah rencana, analisis setiap aspek dari rencana tersebut, ketika bergerak melawan seseorang, analisis setiap aspek dari orang itu. Bahkan ketika berhadapan dengan seseorang seperti Jun Moxi, Li Youran mempertahankan sikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan sedikit pun penghinaan ketika membahas tentang dia. Sosok seperti itu akan segera diakui sebagai pemimpin, dimanapun mereka ditempatkan. Strategi ini bisa dianggap matang, tetapi kita juga harus mencegah kemungkinan bagaimana jika itu akan menjadi yang terbaik jika bisa berhasil dalam sekali jalan. Mereka percaya bahwa sangat mustahil bagi Jun Moxi untuk melarikan diri dari pengaturan ini. Bagaimanapun, Li Youran secara pribadi menyusun rencana ini. Itu diluncurkan melalui jalan memutar menggunakan Tang Yuan. Jika Jun Moxi bisa melarikan diri, maka pasti ada yang tidak beres. Selama Jun Moxi jatuh ke dalam jebakan ini, tahap kedua dari rencana akan dilaksanakan, membuatnya tidak dapat melarikan diri selamanya. Ketika itu terjadi, bahkan jika Jun Zantian masih tidak mau melayani mereka, dia akan berantakan karena cucu yang mengecewakan ini dan tidak bisa lagi menimbulkan ancaman. Bagaimana jika Li Youran mengerutkan kening? Setiap aspek dari rencana itu langsung dihitung ulang dalam pikirannya dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemungkinan lain, belum lagi, kami telah memasukkan Meng Haizu ke dalam rencana ini. Meskipun Meng Haizu tidak dapat dianggap sebagai bakat, dia lebih dari cukup untuk melawan seseorang seperti Jun Moxi. Jun Moxi tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lalu bagaimana jika dia berhasil lolos dari genggamanmu? Li Sang bercanda. Melarikan diri, dia serius merenungkan pertanyaan sebelum tertawa. Li Youran dengan santai melihat ke pintu dan berkata,
Jika itu terjadi, maka orang itu bukan Jun Moxi. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 17. Sungguh keberuntungan. Strategi Lee Youran melawan Jun Moxi memang sempurna, setelah sepenuhnya mempertimbangkan karakter Jun Moxi dan telah mengatur setiap aspek secara detail. Rencana ini tentu saja sempurna, tetapi surga mempermainkan kehendak manusia. Dalam rencana yang sempurna ini, sebuah cacat unik tiba-tiba muncul. Jika target strategi ini masih Jun Moxi, maka tingkat keberhasilannya akan 100%. Namun, Jun Moxi hari ini sebenarnya adalah Jun Xie. Bisakah rencana mereka tetap berjalan lancar? Aula 1000 emas. Haruskah kita melanjutkan dengan jumlah taruhan biasa Tuan Muda ketiga? Dimulai dengan 1000 liang? Atau haruskah kita meningkatkannya sedikit? Li Feng bertanya setelah semua orang duduk. Dari 1000 liang, Dugu Xiaoyi menangis kaget, wajahnya yang putih lembut memerah. Kalian akan bertaruh begitu banyak? Dia adalah satu-satunya putri keluarga Dugu. Kebutuhan normal seperti makanan, pakaian, dan lainnya sering disiapkan sebelumnya untuknya. Kecuali untuk membeli beberapa perhiasan emas dan perak, pengeluarannya seringkali tidak banyak. Dia awalnya berpikir bahwa 100 liang perak yang dia bawa adalah jumlah yang sangat besar. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa taruhan minimum sebenarnya adalah 1000 liang? Jumlah total di dompetnya hanya bisa berjumlah 1/10. Ini sebenarnya adalah hal yang sangat normal. 1000 liang perak beratnya setidaknya beberapa lusin dalam jin sekitar 0,60479 kg. Bahkan keluarga yang sangat kaya pun tidak akan benar-benar membawa puluhan jin liang perak saat mereka berkeliaran. Bagaimanapun, dunia ini memiliki sesuatu yang disebut tagihan, 1000 liang, jumlah itu akan memakan waktu terlalu lama. Tuan muda ini tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Mari kita buat ini lebih meriah. Setiap pertandingan dimulai dari 10.000 liang, tanpa batas atas. Mari lanjutkan dengan ini. Jun Xie tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ini punya banyak uang. Jumlah kecil ini tidak layak disebut. Tang Yuan terkejut. 1000 liang sebagai garis awal sudah bukan jumlah yang kecil. Tuan muda ketiga. Dia tahu betul bahwa Jun Xie hanya memiliki 50.000 liang bersamanya. Jika permainan benar-benar dimainkan dengan 10.000 liang sebagai baseline, dia bisa kehilangan segalanya dalam hitungan menit jika peruntungannya buruk. Tetapi setelah memikirkannya lagi, kehilangan segalanya secara instan mungkin tidak buruk. Dia sudah kehilangan begitu banyak hari ini. Selain itu, catatan itu sudah direklamasi. Dia seharusnya tidak mendorong saudaranya sendiri ke tempat berbahaya seperti itu. Kehilangan 50.000 liang itu seharusnya bukan masalah besar. Setelah merenungkannya, dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Tuan muda ketiga Jun benar-benar pria yang lugas. Permainan dadu kebetulan menjadi favorit saya. Permainan keberuntungan, kedua belah pihak dapat melihat hasil gulungan, membuatnya adil dan masuk akal. Meng Haizu tertawa. Cukup omong kosong, bagaimana kita akan memainkan game ini? Nilai yang lebih kecil menang atau nilai yang lebih besar menang? Atau apakah kita menebak nilainya? Jun Xie tampak seolah-olah dia tidak bisa menunggu lagi. Jika orang yang mendetail mengamatinya, dia akan memperhatikan bahwa mata Jun Xie menjadi merah, menandakan bahwa obat-obatan mulai bekerja. Waktunya sudah dekat. Meng Haizu diam-diam menatap mata Jun Xie dan menjawab, mari kita membuatnya sederhana dan bertaruh besar atau kecil. Bagaimana menurut Anda? Jun Xie mengangguk. Panggilan, agar adil, mereka yang berpartisipasi dalam permainan ini pertama-tama akan mengeluarkan uang perak yang cukup, kemudian melanjutkan untuk melempar dadu. Orang dengan lemparan dadu terbesar akan menjadi bangkir. Tergantung pada jumlah orang yang berpartisipasi, jumlah dadu yang digunakan akan berbeda. Jika 7 orang berpartisipasi, maka 7 dadu akan digunakan. Jika 6 orang, maka 6 dadu akan digunakan. Setelah ronde itu datanglah ronde terakhir di mana pemenangnya menjadi bangker. Saat ini, Jun Xie, Meng Haizu, Meng Fei, Li Feng dan Li Zhen berpartisipasi dalam pertaruhan. Tang Yuan sudah dibersihkan dan hanya memenuhi syarat untuk menonton di samping. Adapun Dugu Xiaoyi yang datang dengan sikap sombong,
dia tidak punya cukup uang untuknya. Tanpa uang yang cukup, bahkan kaisar tidak akan diberikan wajah apapun, dan hanya bisa duduk di samping sebagai penonton. Wajahnya memerah dan tertutup rasa malu. Roda gigi dalam pikiran Jun Xie bergerak. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan pendukung yang begitu kuat? Nona Dugu adalah seorang wanita. Wajar saja jika Anda tidak bergabung dengan kami. Mengapa Nona Dugu tidak bermain di seberang? Apa yang dimainkan di seluruh papan? Mata Dugu Xiaoyi berbinar. Yang disebut bermain di seluruh papan pada dasarnya adalah membuat taruhan luar. Artinya, meskipun Anda tidak berpartisipasi dalam perjudian ini, Anda tetap bisa bertaruh. Misalnya, Anda dapat bertaruh 5 liang perak pada saya untuk menang. Jika saya kalah, maka saya akan menyeret Anda ke bawah dan Anda akan kehilangan 5 liang perak itu. Dengan begitu kedua belah pihak kalah. Tetapi jika saya menang, maka pengembalian Anda, termasuk bunga adalah 10 liang perak. Jun Xie menjelaskan dengan hati-hati. Sangat baik, suasana hati Dugu Xiaoyi melonjak. Di babak pertama, saya akan bertaruh 5 liang pada Anda. Jun Xie tertawa terbahak-bahak. Dengan taruhan kecantikan pada saya, keberuntungan saya pasti akan meningkat. Li Feng yang mengamati semuanya, mencibir dalam hatinya. Silakan dan tertawa, kamu akan segera menangis. Semua orang sudah melempar dadu, hanya menyisakan Jun Xie. Yang saat ini memimpin adalah Meng Haizu dengan 1 dadu dengan 6 poin dan 2 dadu dengan 5 poin, total 16 poin. Ini adalah jumlah poin yang cukup tinggi. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan mendapatkan 18 poin atau 17 poin. Li Feng memperlihatkan ekspresi kemenangan di wajahnya. Selama Meng Haizu menjadi bangkir, maka peluang untuk menangkap Jun Moxi akan terjamin. Mereka akan memastikan bahwa Jun Moxi kalah sampai pergi tanpa celana. Begitu dia kalah gila, maka rencananya akan maju dengan lancar. Jun Xie mengumpulkan 3 dadu ke tangannya, wajahnya dipenuhi senyuman, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk. Mereka tidak hanya menambahkan sesuatu ke dalam teh sebelumnya, mereka bahkan merusak dadu. Itu jelas dipenuhi dengan sesuatu yang lain, keseimbangan dan perasaan sangat salah. Bahan yang digunakan untuk mengisinya tentu bukan timbal, karena akan menyebabkan dadu menjadi berat di satu sisi. Namun, dadu itu jelas memiliki berat yang seragam. Satu-satunya zat yang secara misterius bisa berubah seperti itu adalah merkuri. Dan hanya seseorang yang sangat akrab dengan dadu ini yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Bahkan jika rata-rata orang menemukan aspek penipuan ini, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun. Jun Xie, di sisi lain, Jun Xie menghela nafas. Dengan putaran pergelangan tangannya dia melemparkan 3 dadu ke dalam cangkir dadu, menyebabkannya bertabrakan dengan suara. Pada saat yang sama, tangan kanan Jun Xie yang berada di atas meja mengeluarkan untayan tipis ki, setipis jarum. Untayan tipis ki membentang secara misterius tanpa ada yang memperhatikan ke arah cangkir dadu. Napas semua orang tertahan saat mereka menyaksikan dengan mata terbuka lebar. 3 dadu berguling sedikit sebelum berhenti. Ini, bagaimana ini mungkin? Li Zhen berteriak saat dia menatap dengan ekspresi tertekan. Kelompok Meng Haizu mendesah kecewa. Tang Yuan adalah satu-satunya yang bersorak, tertawa dan menari dengan gembira. 2 dadu di 6 poin dan 1 dadu di 5 poin itu hanya 1 poin lebih tinggi dari lemparan dadu Meng Haizu. Harapan kelompok Meng Haizu pupus dan hanya bisa melihat Jun Moxi dengan kaget. Jun Moxi, ba asteris ngan ini pasti menginjak kotoran anjing yang beruntung hari ini. Jun Xie berteriak kegirangan. Haha, Nona Dugu benar-benar pembawa keberuntungan. Anda telah memberkati saya dengan kemakmuran. Ini benar-benar surga menuruti yang tulus. Hari ini, senior ini akan memulai pertumpahan darah. Dia kemudian menggenggam cangkir dadu di tangan ini yang bergetar saat dia mendesak. Letakkan taruhanmu, cepat pasang taruhanmu. Ekspresi tidak sabar tergambar di wajahnya. Pak Jun Xie membanting cangkir dadu di atas meja, segera melepaskan tangannya. Tangan yang lain diletakkan dengan lembut di atas meja, wajahnya tampak tegang. Namun, energi internalnya telah mencapai cangkir dadu, siap beraksi.
Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 18. Memenangkan uang. Li Feng dan yang lainnya berbalik ke arah Meng Haizu. Di antara mereka semua di sini, Meng Haizu adalah yang paling mahir dalam perjudian. Keterampilannya dalam mendengarkan gerakan dadu sangat tinggi, terutama ketika dadu itu adalah dadu yang telah dia persiapkan sendiri. Semua orang di sini mendidih dalam kegembiraan, hanya menunggu untuk melepaskan semua yang dia miliki dari Jun Xie. Mata tertutup Meng Haizu terbuka, katanya dengan percaya diri. Besar, tangannya meraih 50.000 uang perak dan meletakkannya di bagian besar. Li Feng dan yang lainnya mengikuti. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan saat mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Menonton semua ini, Tang Yuan merasa terkejut. Dia tahu bahwa Jun Xie hanya membawa total 50.000 uang perak bersamanya kali ini. Jika dia kalah dalam ronde ini, maka dia bahkan tidak akan mampu membayar semua orang. Ini buruk. Energi internal Jun Xie bergerak, menyebabkan dadu berputar tanpa suara. Jun Xie dengan santai berteriak. Semua taruhan telah diputuskan, aku sedang membukanya sekarang. Dia membuka cangkir dadu untuk mengungkapkan satu dadu dengan 2 poin, 2 dadu dengan 1 poin, dengan total hanya 4 poin. Kecil, wajah Meng Haizu menjadi pucat. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah mendengar gerakan dadu yang menunjukkan setidaknya 1 dari 3 dadu memiliki nilai 6 poin. Peluang hasil menjadi besar setidaknya 90%. Namun, ketika hasilnya terungkap, tidak ada satu dadu pun yang bernilai 6. Mungkinkah dia membuat kesalahan dan salah dengar 1 untuk 6? Tanpa kerendahan hati, Jun Xie mengumpulkan uang perak semua orang ke sisinya. Dia kemudian memberi Dugu Xiaoyi 10 liang perak, sebelum menambahkan 1000 liang tambahan. Nona Dugu, selamat sebagai ucapan terima kasih atas keberuntunganmu. Tolong ambil 1000 liang ini sebagai bonus. Dugu Xiaoyi menerima uang perak dengan tangan kecilnya. Matanya yang besar menyipit menjadi garis tipis dari wajahnya yang gembira. Dia menepuk bahu Jun Xie dengan sikap yang sangat benar. Sudah selesai dilakukan dengan baik, Little Jun. Aku akan bertaruh padamu lagi di babak berikutnya. Aku akan bertaruh dalam 1000 liang ini juga. Dia benar-benar lupa bahwa orang di hadapannya ini adalah orang yang sangat dia benci. Seorang yang sangat bejat. Li Feng tersenyum datar. Keberuntungan tuan muda ketiga benar-benar bagus untuk memulai permainan dengan hasil yang begitu bagus. Namun, dia diam-diam melontarkan pandangan bertanya pada Meng Haizu. Wajah Meng Haizu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Jun Xie sudah minum obat, sedangkan dadu adalah yang paling dia kenal. Dadu, giok cair. Mungkinkah ini benar-benar hanya kebetulan? Mengingat kemampuannya dalam mendengarkan gerakan dadu belum mencapai level yang sangat tinggi, bukan tidak mungkin dia melakukan kesalahan? Lagi pula, itu hanya 1 kali. Yang perlu dia lakukan hanyalah menang di game-game berikutnya. Dia masih punya banyak waktu dan uang, namun, Jun Xie masih berhasil memenangkan beberapa game berikutnya dengan mudah. Menang lagi dan lagi, uang peraknya menumpuk tinggi seolah-olah mereka sedang mengadakan konferensi. Berjumlah hingga 3 juta liang. Dugu Xiaoyi yang bertaruh padanya juga telah memenangkan hingga 20.000 uang perak. Wajah Li dan Meng bersaudara semuanya dicat dengan warna tanah. Kamu tidak jujur, kamu penipu. Li Zhen melompat dengan ekspresi merah panas. Taruhannya adalah yang terbesar dan sekarang 700.000 lebih uang peraknya dikurangi menjadi hanya beberapa slip yang menyedihkan. Dia mengarahkan jarinya ke Jun Xie. Kemarahan terlihat di wajahnya. Bukan hanya dia, bahkan Meng Haizu menjadi lebih skeptis. Bagaimana dia bisa salah menebak berkali-kali? Mata Jun Xie di sisi lain menjadi semakin linglung. Lalu, mengapa dia menang lagi dan lagi seolah-olah dewa kekayaan tiba-tiba memutuskan untuk mengikatkan dirinya padanya? 1 atau 2 kebetulan mungkin saja terjadi, tetapi untuk begitu banyak kebetulan yang terjadi sama sekali tidak masuk akal. Jika kamu tidak punya uang, pergilah. Jika Anda tidak mampu kehilangan uang, maka jangan bermain. Jun Xie bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia dengan nada menghina berkata saat hidungnya terangkat ke langit. Ketika menangkap pencuri, seseorang juga harus menangkap barang curiannya.
ketika menangkap pasangan yang selingkuh, seseorang juga harus menangkap dua orang. Apakah Anda melihat saya menipu, Nona Dugu? Anda adalah ahli peringkat tinggi. Apakah Anda melihat saya melakukan sesuatu? Li Zhen menatapnya dengan kejam, seolah dia ingin menelannya utuh. Tapi begitu Jun Xie mendorong Dugu Xiaoyi ke atas panggung, fakta bahwa mereka sebenarnya salah membuat mereka menjadi takut. Dugu Xiaoyi sama sekali tidak tahu aturannya dan jelas bukan ahli tingkat tinggi seperti yang dikatakan Jun Xie. Namun, dia terus-menerus menang saat dia bertaruh pada Jun Xie, memenangkan total 20.000 liang. Dia sangat senang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Sungguh sekelompok pengecut. Ketika Anda menang, Anda tertawa, Anda bahkan memaksa mereka untuk pergi mencari bantuan. Tetapi ketika Anda kalah, Anda menuduh orang curang. Kalian dari keluarga Li pasti punya nyali untuk melakukan hal seperti ini. Aku berada di samping Little Jun selama ini. Yang dia lakukan hanyalah melempar dadu secara normal. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak jujur? Bagaimana dia bisa menipu? Siapa? Memaksa orang untuk meminta bantuan? Li Zhen bertanya. Pengaruhnya jatuh. Dia, Dugu Xiaoyi menunjuk Tang Yuan. Dia pergi untuk membawa Jun Moxi ke sini. Akan sangat aneh jika dia tidak memanggilnya untuk meminta bantuan. Selain itu, dengan begitu banyak perjudian yang terjadi di sini, penjudi terkenal Tang Yuan hanya menonton. Itu hanya bisa berarti bahwa dia telah kehilangan segalanya untuk kalian. Dia hanya akan memilih untuk tidak berjudi jika dia sama sekali tidak punya uang untuk berjudi. Apakah Anda menganggap wanita ini sebagai orang bodoh? Semua orang terkejut. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa pemarah yang biasanya pemarah itu sebenarnya memiliki pikiran yang begitu cerdik? Kediaman Grand Preceptor, laporkan. Jun Moxi sudah memasuki aula 1000 emas. Namun, dia juga membawa Nona Dugu Xiaoyi dari keluarga Dugu, seorang pengawal melaporkan. Dugu Xiaoyi, mengapa dia pergi ke aula 1000 emas? Liu Ran sedikit mengernyit. Itu mungkin tidak disengaja. Mereka secara kebetulan bertemu di jalan dan Nona Dugu sebenarnya cukup mengutuk Jun Moxi. Pada akhirnya, dia memaksa Jun Moxi untuk membawanya ke aula 1000 emas. Pengawal itu mengawasi segala sesuatu dalam bayang-bayang dan dengan jelas melihat semua yang telah terjadi. Bahkan jika itu tidak disengaja, sebuah variabel telah muncul. Jun Moxi, keberuntungan Ba asteris ngan kecil ini benar-benar sesuatu. Liu Ran menarik napas dan tersenyum. Jika itu masalahnya, kamu harus segera memberitahu Li Feng, Li Zhen, dan Meng Haizu untuk membatalkan rencana yang dibuat hari ini. Beritahu mereka untuk membuat alasan untuk pergi, bahkan jika mereka harus kehilangan sejumlah uang dalam prosesnya. Mereka juga harus membuat janji lain dengan Jun Moxi. Pergilah, iya, pengawal itu dengan cepat bergegas keluar setelah menjawab. Sudah selesai dilakukan dengan baik, keputusan yang cepat, benar-benar cerdik. Li Sang terkekeh. Jika Jun Moxi jatuh ke dalam perangkap kita saat Dugu Xiaoyi ada, maka dia pasti akan menyebarkannya saat dia kembali ke rumah. Orang-orang berkabut tua itu akan bisa memikirkannya, mengalahkan rumput untuk mengejutkan ular. Ini bukan hasil yang diinginkan. Menyerah adalah pilihan yang tepat. Selain itu, memberinya sejumlah uang bukanlah masalah besar. Itu hanya akan meningkatkan kepercayaan dirinya dan membuat rencana selanjutnya lebih mudah. Liu Ran tersenyum acuh tak acuh. Pikirannya tiba-tiba berpikir, bisakah Jun Moxi dengan sengaja membawa Dugu Xiaoyi ke sana? Memikirkannya, dia merasakan keinginan untuk tertawa. Jun Moxi yang bodoh itu, bagaimana bisa si idiot itu memiliki pikiran yang gesit? Tampaknya keberuntungan Ba asteris ngan ini hari ini benar-benar bagus. Pada saat ini, Liu Ran masih tidak tahu bahwa itu sudah terlambat. Kehilangan sedikit saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Aula 1000 emas. Karena protes mereka, aturan perjudian diubah 3 kali. Jun Xie berteriak dengan arogan, menyebabkan keenam orang yang tidak bermoral itu mengamuk sampai-sampai asap membubung dari mereka. Mulutnya mengeluarkan kata-kata racun, namun dia terus menang. Dia tiba-tiba menyapu mereka ke titik di mana mulut mereka menjadi bengkok dan mata mereka miring. Kantong mereka benar-benar kosong. Jun Xie yang menang dan Dugu Xiaoyi yang tertawa gembira sedang sibuk membagi rampasan mereka.
Melihat tumpukan uang perak, mereka yang duduk di seberang hanya bisa menatap dengan takjub. Ketika mereka melihat Jun Moxi menghitung uang perak satu persatu dengan cara yang sangat berlebihan, hati mereka sakit karena marah. Itu milik kita. Sementara Jun Xie tidak memperhatikan, mata Dugu Xiaoyi berputar, tangannya tiba-tiba meraih segenggam uang. Uang kertas itu setidaknya bernilai 100.000 liang, itu dimasukkan ke dadanya yang indah dengan kecepatan kilat. Dia bersenandung dan berkata, Jun Moxi, kemenanganmu kali ini adalah karena kehadiranku, meningkatkan keberuntunganmu. Saya akan mengambil lebih banyak. Anda tidak keberatan, bukan? Anda sudah memasukkannya ke dalam dada Anda. Jika saya mencoba mengambilnya, bukankah saya akan menjadi asteris ngan mesum, menyentuh hidungnya? Dia tersenyum pahit. Tentu saja aku tidak keberatan. Mengapa saya keberatan? Jika bukan karena keberuntungan Nona Dugu, bagaimana saya bisa menang begitu banyak? Wajar jika Anda mengambil lebih banyak. Mata Dugu Xiaoyi berbinar, gigi kelincinya muncul kembali. Kalau begitu aku akan mengambil yang lain. Jun Xie terkejut. Dia memiringkan matanya. Bibi, Anda telah menerima kemenangan Anda. Anda juga telah mengambil bonus saya. Sebagai manusia, kita tidak bisa begitu tak tahu malu. Keke, aku hanya menggodamu. Ini hanya sedikit uang. Lihat wajah pelitmu. Dugu Xiaoyi berteriak dengan gembira, merasa bahwa keputusannya untuk keluar hari ini adalah keputusan yang tepat. Dia tidak hanya mengalami beberapa sesi perjudian yang membuat ketagihan, dia juga berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Total kemenangannya, selain yang dia raih sebelumnya saat ini hampir 200.000 liang, ini benar-benar menyenangkan. Sedikit uang, 100.000 liang dianggap sedikit uang. Si gendut di samping juga merasakan keinginan untuk mendapatkan bagian. Tetapi dia tidak berani melakukannya dan hanya bisa menatap Jun Xie tanpa daya. Tapi Jun Xie bahkan tidak repot-repot menatapnya. Tang Yuan tiba-tiba merasa tertekan. Tidak peduli apa, saya masih seorang pria. Saya tidak mungkin mengikuti seorang wanita dan secara paksa mengambil uang untuk diri saya sendiri. Kenapa aku bukan perempuan? Hati Jun Xie terasa tertahan. Kamu adalah lemak besar 400 jin. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membuat tampilan pahit yang dibuat oleh menantu perempuan ini? Ini seperti meletakkan labu pahit di atas kepala babi. Awalnya, saya ingin memberi Anda uang saku, tetapi setelah melihat wajah ini, lupakan saja. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 19. Sarung tangan mati. Jun Xie berdiri, meregangkan dirinya sambil tersenyum sembrono. Apakah kalian punya uang lagi? Jika kalian tidak punya lagi, maka sudah waktunya bagi saya untuk pulang dan tidur. Saya hanya memenangkan sedikit uang setelah berjudi untuk sementara waktu, sungguh mengecewakan. Tidakkah Anda setuju, Nona Dugu? Jun Xie sangat sadar bahwa dia telah melanggar sebagian dari rencana musuh. Mulai sekarang, mereka kemungkinan akan mulai habis-habisan. Kamu tidak bisa pergi. Li Zhen menjadi cemas. Pada saat ini, pikiran mereka telah menjadi lumpur lengket, termasuk Meng Haizu. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka kehilangan. Kehilangan mereka adalah salah satu yang benar-benar membingungkan mereka. Semua orang dari keterampilan judi mereka seharusnya lebih tinggi dari Jun Moxi. Namun mereka yang datang bersama-sama melawan dia benar-benar kehilangan semuanya. Belum lagi, Jun Moxi jelas telah meminum obat psikedelik yang telah mereka siapkan. Dadu yang digunakan adalah dadu yang telah mereka ubah. Pakaian Meng Haizu disemprot dengan parfum unik yang dimaksudkan untuk merangsang pikiran mereka yang telah mengonsumsi obat psikedelik, membuat mereka bingung dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Tapi sebaliknya, mereka berempat kalah sampai kehilangan celana mereka. Penjelasan seperti apa yang bisa diberikan untuk ini? Mungkinkah keberuntungan Jun Moxi terlalu bagus? Namun, poin dadu yang dia dapatkan di setiap putaran hanya sedikit lebih tinggi dari mereka. Bahkan kebetulan tidak dapat mencapai tingkat ini secara kebetulan. Tetapi jika mereka ingin mengatakan dia selingkuh, bagaimana sebenarnya dia selingkuh?
untuk seseorang yang telah mengkonsumsi obat-obatan psikedelik dan keterampilan berjudinya berubah menjadi kekacauan total untuk ditipu, itu akan mirip dengan bertemu hantu kehidupan nyata. Rencana mereka yang dibuat dengan baik yang pertama kali melibatkan Tang Yuan berjalan dengan lancar. Namun, begitu target mereka yang sebenarnya, Jun Moxi muncul, mereka mendapati diri mereka tidak dapat melanjutkan ke fase rencana berikutnya. Setelah kehilangan segalanya, bagaimana mereka bisa berbicara tentang menyelesaikan rencana mereka? Namun, konsekuensi gagal menyelesaikan tugas mereka menyebabkan mereka menggigil. Sedikit ketakutan keluar dari mata mereka. Bagi orang-orang ini, ekspresi lembut di wajah Li Youran lebih menakutkan dibandingkan dengan seringai iblis dari neraka yang menakutkan. Dan itu karena wajah Li Youran akan menunjukkan wajah lembut dan baik yang sama bahkan ketika mengeluarkan perintah untuk pembunuhan atau genosida. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih iblis dibandingkan dengan iblis. Aku masih ingin bertaruh denganmu. Saya masih memiliki aset untuk dipertaruhkan. Meng Haizu melepas batu giok pengiring di pinggangnya dan melemparkannya ke atas meja dengan haha. Apa kalian pikir aku akan menerima barang rusak? Jun Xie tersenyum meremehkan. Kamu ingin berjudi denganku menggunakan barang tidak berharga semacam itu? Sebaiknya aku pulang saja dan tidur nyenyak. Jun Xie menggelengkan kepalanya dan berbalik, jelas pergi. Tahan, Meng Haizu berteriak. Dia menatap Li Zhen dan yang lainnya. Keluarkan semua yang kamu bisa. Li Zhen dan yang lainnya juga sangat menyadari konsekuensi menyedihkan dari kembali dengan hasil seperti itu. Mereka segera mengeluarkan semua barang berharga yang ada di tubuh mereka. Baik itu batu mulia, mutiara, dan ornamen batu giok. Ini adalah pedang pribadi Sir Tang Yuan dan batu giok pengiring. Saya akan menggabungkannya untuk taruhan ini. Harga aslinya seharusnya 1,5 juta liang. Tapi sekarang saya akan memasangnya hanya dengan 1 juta liang. Meng Haizu menatap tajam ke arah Jun Xie. Jun Moxi, aku yakin kamu juga ingin memenangkan ini kembali untuknya, kan? Dugu Xiaoyi menatap kosong sejenak. Dia juga tahu asal-usul pedang pribadi dan batu giok pengiring Tang Yuan yang luar biasa. Sebagai orang yang cerdas, dia langsung menyadari fakta bahwa ini bukan sekadar pertaruhan. Namun, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia juga tidak berniat untuk keluar dari masalah ini. Situasi seperti ini terlalu menarik. Dia adalah dia. Aku adalah aku. Apa hubungannya barang-barangnya dengan pertaruhan kita? Jun Xie menatapnya seolah-olah dia sedang menilai orang idiot. Jika saya menang, maka barang-barang itu akan menjadi barang rampasan saya, milik saya. Jika saya ingin membuangnya ke selokan, saya akan membuangnya ke selokan. Jika saya ingin memberikannya kepada orang lain, maka saya akan memberikannya kepada orang lain. Apa hubungannya dengan Tang Yuan? Menangkan kembali untuknya, kalian pasti bisa memikirkan beban Tang Yuan menggadaikan barang-barang itu demi uang. Itu urusannya, bukan urusanku. Nanti ketika Tang Yuan membawa uang untuk menebus barang-barang itu juga tidak ada hubungannya denganku. Saat dia berbicara, Jun Xie menatap batu giok dan pedang pengiring. Hatinya dipenuhi dengan tawa. Ini bukan barang biasa, mulut Jun Xie mengungkapkan senyum jahat. Tuan Muda Meng, tidakkah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Mendengar kata-kata Jun Xie, semua orang yang hadir merasa buta. Termasuk Tang Yuan dan Dugu Xiaoyi. Tang Yuan sebelumnya menunjukkan wajah gembira, tetapi sekarang menjadi sangat sedih. Wajah Meng Haizu menjadi pucat. Dia jelas mengerti arti di balik kata-kata Jun Xie. Justru karena dia mengerti, dia sekarang terjebak dalam dilema yang sulit apakah akan melanjutkan atau tidak. Jika pedang dan batu giok pengiring ini hilang dari Jun Xie hari ini dan besok Tang Yuan datang dengan uang untuk menebusnya, apa yang harus mereka lakukan? Kata-kata Jun Moxi terdengar sangat benar. Tetapi sebenarnya, ada aturan yang harus dipatuhi. Agunan yang telah digadaikan hanya dapat dijual jika tidak dapat ditebus setelah jangka waktu tertentu. Jika mereka menjualnya sekarang, maka tindakan mereka tidak dapat dibenarkan. Tang Yuan telah menderita kerugian besar hari ini. Akankah dia membiarkan ini meluncur begitu saja? Dilihat dari kepribadiannya yang pendendam, dia pasti akan menimbulkan malapetaka bagi mereka jika mereka tidak dapat menghasilkan barang ketika dia tiba untuk menebusnya. Selain itu, kesempatan baginya untuk membuat kekacauan seperti itu akan berasal dari kekurangannya sendiri. Namun, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Rintangan saat ini tepat di hadapanku sudah terlalu sulit. Bagaimana aku bisa peduli dengan masa depan?
Selain itu, saya belum tentu kalah. Kami secara alami akan memiliki cara kami sendiri untuk menangani masalah Sir Tang Yuan. Tuan Muda Ketiga Jun tidak perlu mengkhawatirkannya. Selain itu, Tuan Muda Ketiga Jun mungkin tidak dapat memenangkan hal-hal ini. Meng Haizu mendorong semua batu giok, mutiara, dan pedang ke atas meja. Menggigit giginya, dia langsung ke intinya. Tuan Muda Ketiga Jun, Rui Jade milikku ini diberikan oleh Yang Mulia, Kaisar sendiri. Ini adalah pedang pamanku yang paling berharga. Glowing Pearl ini diberikan kepada Li Feng oleh Grand Preceptor Li sendiri. Tidak ada nilai pasar. Saya percaya bahwa jika seseorang menghargainya, maka itu akan menghasilkan jutaan liang. Mempertimbangkan berapa banyak uang yang dimiliki Tuan Muda Ketiga, sepertinya itu tidak cukup. Tetapi jika Tuan Muda Ketiga bersedia berjudi, lalu kamu ingin aku bertaruh dengan apa? Anda tidak akan meminta saya untuk mengangkat tubuh saya, bukan? Atau mungkinkah Anda ingin saya menikahi adik perempuan Anda yang tidak bisa dinikahkan? Tapi aku belum pernah mendengar tentang adik perempuanmu ini. Jun Xie memiringkan matanya saat dia mengangkat telinganya. Dugu Xiaoyi tidak dapat menahan diri dan sejenak tertawa terbahak-bahak, tetapi segera memasang wajah datar. Dari bawah meja, dia memberikan tendangan ganas ke Jun Xie, menyebabkan dia menggigit giginya dan tersenyum. Otot-otot di wajah Meng Haizu mengejang. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Memaksa dirinya untuk menahan diri, dia menjawab. Tuan Muda Ketiga pasti suka bercanda, taruhan ini sangat sederhana. Jika saya kalah, maka semua yang ada di sini secara alami adalah milik Tuan Muda Ketiga. Tetapi jika saya menang, Tuan Muda Ketiga harus berjanji untuk memenuhi satu permintaan saya dan membantu saya melakukan sesuatu. Apakah itu bisa diterima? Apakah kamu bercanda? Bagaimana itu bisa diterima? Dalam benaknya, Jun Xie berteriak. Sebuah pertunjukan akan datang. Pasti sangat sulit bagi mereka untuk menahan diri begitu lama. Dia tidak bisa menahan tawa sebelum menolak. Jika kalian menyuruhku untuk bunuh diri, lalu haruskah aku benar-benar mati? Jika kalian ingin saya memberikan semua harta milik keluarga Jun saya, lalu apakah saya benar-benar harus memberikan semuanya kepada Anda? Kondisimu ini benar-benar cek-cek. Apakah kalian menganggapku bodoh? Saya dapat menjamin bahwa skenario yang dijelaskan Tuan Muda Ketiga tidak akan terjadi. Permintaan ini tidak akan membutuhkan satu perak pun dari Tuan Muda Ketiga Jun. Itu juga tidak akan membahayakan Tuan Muda Ketiga. Selain itu, permintaan ini tentu saja dapat Anda capai. Jika Tuan Muda Ketiga merasa bahwa permintaan itu tidak mungkin, maka Anda mungkin lupa bahwa ini pernah terjadi. Meng Haizu hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukuli Ba Asteris Ngan tercela di hadapannya dan kemudian memberikan satu tendangan terakhir. Seperti itu, kalau begitu, kenapa tidak? Jun Xie setuju. Apa yang akan kita pertaruhkan? Kami akan bertaruh pada dadu. Ekspresi putus asa terlihat jelas di wajah Meng Haizu, sama seperti seorang penjudi klasik. Wajahnya muram, dia berkata, taruhan ini hanya antara kamu dan aku. Kami akan bertaruh pada ukuran gulungan kami, tidak ada bangkir. Poin terbesar menang. Jun Moxi, apakah kamu berani? Haha, apakah aku akan takut kehilangan tanganmu? Taruhan dadu, Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Sungguh lelucon. Jun Xie mengungkapkan pandangan kurang ajar yang kurang dalam pemikiran atau perhatian, hampir sampai pada titik di mana dia akan naik ke langit. Kemungkinan dia akan benar-benar melayang ke langit jika bukan karena jangkar di bawah kakinya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 20. Kamu benar-benar dewa penjudi. Li Zhen, Li Feng dan yang lainnya bersemangat. Mata mereka berbinar, mereka sangat menyadari bahwa Meng Haizu cukup mahir dalam permainan melempar dadu. Dia tidak pernah kalah pada kesempatan normal. Terlebih lagi, dadu itu adalah dadu yang telah disiapkan oleh Meng Haizu sendiri. Jika Meng Haizu masih tidak bisa menang, maka mereka benar-benar menabrak hantu. Semua orang di sini sangat akrab dengan tingkat keterampilan Jun Moxi dalam berjudi. Meskipun tidak tahu bagaimana dia memenangkan pertandingan sebelumnya,
kali ini pertaruhannya hanya antara dia dan Meng Haizu. Peluang Jun Moxi untuk menang tidak ada. Siapa yang akan pergi duluan? Kaki Jun Xie bergetar. Kakinya masih terasa sakit akibat tendangan Dugu Xiaoyi sebelumnya. Aku akan pergi dulu. Meng Haizu meraih dadu ke tangannya dengan satu sapuan. Dia memegang dadu di tangannya, menimbangnya saat dia menenangkan diri. Dia berusaha untuk menekan aliran darah yang menggeliat di dadanya dengan mata tertutup. Dia bergumam seolah-olah dia sedang memohon sesuatu. Satu lemparan dadu ini akan melibatkan seluruh kekayaan bersih semua orang di sini. Jika dia kehilangan ini, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Jun Xie menghela nafas saat dia dengan lembut mengetuk meja. Dia kemudian berbisik kepada Dugu Xiaoyi. Apakah menurutmu dia mencoba memanggil roh leluhurnya untuk membantunya? Aku terus merasakan suasana yang aneh, begitu seram. Rasanya sangat salah. Sambil berbicara, dia menarik lengan bajunya, lalu berteriak dengan penuh semangat. Lihat, saya sudah merinding di kulit saya. Dugu Xiaoyi yang telah mempertahankan wajah lurus setelah menyadari bahwa pertaruhan ini aneh tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyadari bahwa pesta pora ini sebenarnya adalah orang yang menarik. Li Feng dan kelompoknya melotot marah pada Jun Xie dari sisi yang berlawanan. Dia jelas mencoba mengganggu konsentrasi Meng Haizu dengan olok-olok ini, namun Jun Xie dan Tang Yuan menolak untuk menyerah dan balas menatap mereka. Setelah beberapa saat, Meng Haizu meraung. Dia mengangkat telapak tangannya dan memutarnya secara berurutan. Mengikuti serangkaian gerakan, 3 dadu berguling ke bawah, berputar di atas meja. 666, Li Feng dan yang lainnya meraung saat mereka dengan gugup menatap dadu yang berputar. Suasana di sekitar mereka menjadi intens, seolah-olah mereka telah tiba di sebuah kasino besar yang dipenuhi ratusan orang. Dadu pertama berhenti berputar dan memang 6. Setelah itu, dadu kedua juga berhenti berputar di 6 lainnya. Li Feng dan perusahaannya menjadi sangat gembira. Masing-masing dari mereka bereaksi seolah-olah pemenang sudah ditentukan meskipun dadu ketiga masih berputar. Setiap mata mereka berkilauan dengan fanatisme saat mereka berteriak lebih keras. 6. Jika dadu ketiga juga berhenti di angka 6, maka Jun Xie pasti akan kalah. Satu-satunya pengecualian adalah seri jika Jun Xie berhasil menggulung 3 angka 6. Hal lain akan mengakibatkan kerugian baginya. Tapi apakah 3 berenam akan muncul dengan mudah? Beberapa dari mereka melirik Jun Xie dengan ekspresi penuh kemenangan. Dadu terakhir akhirnya mulai melambat. Dilihat dari kecepatan dan pola pemintalan saat ini, hasilnya kemungkinan besar adalah 6 lagi. Meng Haizu menghela nafas panjang. Gulungan hari ini telah melampaui standarnya yang biasa. Biasanya bahkan 2 berenam akan dianggap baik. Kali ini, kemenangan sudah pasti. Siapa sangka dadu itu tiba-tiba, perlahan, berputar ke arah 2 dadu lainnya. Berputar di antara 2 dadu, itu menjatuhkan dadu di sebelah kirinya, menyebabkannya berguling. Setelah itu, dadu ketiga berputar perlahan, seperti seorang pemabuk ke arah dadu di sebelah kanannya, menabraknya dan menyebabkannya berguling juga. Baru setelah itu dadu berhenti berputar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Li Feng, Li Zhen, Meng Haizu dan yang lainnya menatap terus-menerus. Ekspresi gembira di wajah mereka langsung membeku, tapi mata mereka benar-benar berubah menjadi merah. Li Lin dan Meng Fei yang lebih muda meringkuk bibir mereka, hampir menangis. 3 dadu diletakkan dengan tenang, 1, 2, dan 3. Di bawah aturan, jika Meng Haizu adalah bangkir, hasil ini dikenal sebagai kerugian bersama. Ini berarti bahwa dia akan kalah terlepas dari hasil apa yang mungkin dilakukan orang lain. Ini sudah berakhir, mata Meng Haizu terpejam saat dia pingsan. 5 orang yang tersisa tetap merosot dan tidak bergerak, seolah-olah mereka sedang berada di pemakaman. Mereka menatap 3 dadu dengan ekspresi kusam, masing-masing merasakan keinginan untuk menangis. Wah, Tang Yuan melompat tinggi, menyebabkan orang lain bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa melakukan prestasi seperti itu. Dia dengan gembira meraih bahu Jun Xie. Tuan muda ketiga,
keberuntunganmu hari ini benar-benar di luar kendali. Dewa kekayaan telah tiba. Wahaha, apa maksudmu dewa kekayaan telah tiba? Ini jelas kedatangan dewa penjudi. Sekarang giliranku. Jun Xie menggambarkan wajah yang dipenuhi rasa takut. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati sebelumnya. Tidak heran saudara Meng menggunakan begitu lama untuk mempersiapkan sebelum melempar dadu. Ternyata Anda benar-benar ingin melempar dadu berlevel tinggi seperti itu. Kamu benar-benar layak dikagumi. Giing 2 kali. Lanjutnya, standar permainan ini benar-benar permainan yang memungkinkan Anda menggulung nomor apapun yang Anda inginkan. Semuanya harus sesuai dengan keinginan hati. Sungguh luar biasa. Tingkat teknik ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang normal. Kamu benar-benar dewa penjudi. Apa maksudmu giliranmu, Tuan Muda ketiga? Anda tidak perlu berguling, Anda sudah menang. Dia mendapat 1, 2, 3. Kamen Los Tang Yuan melompat lagi. Tubuh gemuknya melonjak lagi. Setelah bergelombang naik turun untuk sementara waktu, lapisan lemak di tubuhnya akhirnya mengendap. Omong kosong, Anda belum menang. Permainan ini tidak memisahkan antara bangkir dan pemain. Li Feng berteriak, matanya merah dan tubuhnya gemetar. Bagaimana jika kamu juga akhirnya menggulirkan 1, 2, 3? Apakah menurutmu itu mungkin? Tang Yuan dengan sinis menatapnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mengajukan pertanyaan gila seperti itu, bagaimana saya sebelumnya kalah dari orang gila seperti ini? Kamu benar, Jun Xie tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda teknik perjudian yang mencakup dunia saya yang tak tertandingi. Juga, seseorang membangunkan Tuan Muda Meng. Apa yang harus saya lakukan jika dia tanpa malu-malu mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya? Melihat adalah percaya, kata Jun Xie. Terkutuk, mengapa Ba Asteris Ngan ini begitu pintar hari ini? Li Feng dan yang lainnya saling memandang. Metode terakhir mereka telah menghilang. Dugu Xiaoyi tanpa rasa takut bergabung dalam kesenangan, tersenyum riang ketika dia berkata, dia masih belum bangun, tidak masalah. Beberapa tendangan dariku pasti akan membangunkannya. Meng Haizu yang terbaring di lantai sebenarnya telah bangun lebih awal, berencana untuk menyangkal melihat apapun. Selama Jun Xie melempar dadu, semua akan terpecahkan setelah dadu dikumpulkan. Bahkan jika semua orang mengakui bahwa Jun Xie telah menang, Meng Haizu tanpa malu-malu dapat mengklaim bahwa dia tidak melihat hasilnya, karena dia masih tidak sadarkan diri. Karena itu masalahnya, mereka harus memutar ulang putarannya. Meng Haizu bahkan telah menyiapkan apa yang harus dikatakan. Yang kamu pertaruhkan adalah aku, bukan mereka. Mereka mengatakan bahwa Anda telah menang, tetapi saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, maka hasilnya tidak dapat dihitung. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Jun Xie bisa melihatnya? Jika Dugu Xiaoyi menendangnya, ya dewa. Sebelum dia bisa bangun sendiri, Tang Yuan pergi untuk memberikan tendangan ke tubuh Meng Haizu. Berhenti berpura-pura mati, bangun. Semua keluhannya mulai hari ini disampaikan hanya ke tendangan ini, menyebabkan Meng Haizu berteriak. Aduh, sambil menangis kesakitan, dia bangkit. Ketika dia bangun, dia melihat Jun Xie, Tang Yuan dan Dugu Xiaoyi tersenyum padanya. Meng Haizu berdiri dengan ekspresi tertekan di wajahnya, matanya mengungkapkan kebencian. Jika Dugu Xiaoyi tidak datang ke sini hari ini, dia mungkin akan secara impulsif memenjarakan Jun Xie dengan paksa. Seorang pria tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa dari pintu. Tuan Meng, Tuan Li, dia berhenti berbicara. Pria ini tidak lain adalah pengawal yang datang ke sini membawa pesan. Namun, dilihat dari ekspresi wajah Li Feng dan yang lainnya, dia segera menyadari bahwa situasinya telah berubah secara drastis. Bagaimana orang bisa menebak bahwa situasinya bisa berakhir seperti itu? Perhatikan baik-baik, Jun Xie meraih dadu dengan sikap bangga dan puas diri saat dia melihat Meng Haizu. Wajah Meng Haizu dan yang lainnya dicat warna abu saat mereka menyaksikan penampilan Jun Xie. Mereka mengertakkan gigi ke titik di mana suara retak bisa terdengar. Saya kayak, Jun Xie tertawa terbahak-bahak saat dia keluar dari tempat itu. Seorang pengawal mengikutinya dari belakang sambil membawa sebuah paket besar. Setelah Jun Xie pergi, salah satu cangkir teh di atas meja hilang. Namun, tidak ada orang yang merasa sedih memperhatikan.
Bersambung ke chapter 21. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.